dahulu dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Halo, selamat siang semua Sobat Tumbuh. Gimana nih kabar-kabarnya yang ada di online? Boleh langsung di chat ya, di kolom chat. Gimana nih kabar-kabarnya Sobat Pol semuanya? Semoga hari ini selalu baik, sehat semua, dan tetap semangat di siang hari ini ya. Baik, jadi hari ini kita akan mengadakan apa nih? Kita akan ngadain book review tentang temanya itu adalah Happy Pet, Happy Employee. Jadi pasti teman-teman di sini banyak banget yang punya hewan binatang peliharaan di rumah, terutama kucing atau anjing atau banyak yang punya mungkin sugar glider, biawak, kadal dan lain ya. Mungkin banyak nih kan aneh-aneh juga yang punya binatang di rumah untuk menghibur diri sendiri. Ya, jadi semoga hari ini kita bisa banyak sharing ya dengan dua narasumber dan dari dokternya sendiri, dari untuk hewan-hewan semua yang ada di rumah. Baik, mungkin bisa kita perkenalan dulu kali ya. Nih ada siapa aja nih? Yang pertama mungkin Om Praf. Silakan Om Praf. Di sini ada Om Praf semuanya. Baik, saya Prafira dari Nusantara Regas ya. Ya, jadi untuk Om Praf sendiri. Ya, jadi untuk Om Prafira ini sendiri punya banyak hewan di rumah ya Om Praf ya. Ada sekitar berapa hewan nih Om? Waduh. Saat ini ada 26 ekor kucingnya. Kemarin baru wafat 1. Waduh, banyak juga ya 26 ya. Banyak banget nih 26 ekor di rumah. Di rumah ya Om Prof ya, benar? Di rumah. Di rumah semuanya bersatu menjadi satu itu ya. Bersatu menjadi satu. Bineka Tunggal Ika. Karena ada macam-macam rasanya juga. Iya bagus ya, jadi di rumah banyak banget kucingnya. Di Om Prof di sini nanti akan sharing juga gimana punya binatang nih banyak banget di rumah gitu. Merawatnya gimana biar nanti kita bisa sharing juga gitu. Dan untuk hobinya sendiri ini ada menyanyi juga nih Om, di Smule ya gitu. Jadi Om suka nyanyi juga. Ya, sama kucing-kucingnya juga Om? Dulu suka bikin smule sih ya sama kucing-kucing tertentu ya. Buat lucu-lucuan tapi sekarang udah jarang. Oh gitu, baik deh. Oke, mungkin selanjutnya ada Dokter Riki. Halo, perkenalkan saya Dokter Hewan Riki Halim. Selamat datang Dok di PGN Pusat pagi ini. Ya, jadi Dokter Riki ini sekarang sibuknya apa nih Dok? Sekarang sibuknya praktek ya, saya dokter hewan praktisi sama konten sih biasanya. Itu. Konten kucing. Ya bisa dilihat nih teman-teman di tengah kita ada kucing namanya Sashi. Bisa dilihat juga Sashi ini punya Instagram. Ya kan ada kayak punya Sashi juga punya Instagram. Dan tanggal adopsinya 2023 ya? Iya benar, dia diadopsi tahun 2023 Maret. Tapi sekarang umurnya nih Sashi berapa nih? 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun, udah lumayan ya, udah lumayan berumur juga. Hobinya nih tidur bareng sama Dokter Riki juga ya, berarti setiap malam tidur bareng ya Dok ya? Ya benar. Baik teman-teman, jadi pokoknya hari ini kita bakal sharing banyak mengenai hewan. Dan di sini juga ada Sashi juga yang akan menemani kita semua ya untuk hari ini. Dan semoga bisa sharing lebih banyak lagi dengan teman-teman sekalian. Dan hari ini kita mungkin bisa dilihat ya di belakang kita nih, kita lagi ada di Perpus PGN. Mungkin teman-teman juga sekalian bisa ke sini kalau misalkan nantinya mau baca-baca buku, nongkrong-nongkrong asik. Nah bisa banget nih langsung ke Perpus di PGN aja, di lokasinya di Gedung A. Sedikit tersembunyi tapi dapat ditemukan, dapat ditanya aja lokasinya di mana dan bisa baca buku sepuasnya di sini. Baik,
mungkin untuk kita bisa langsung mulai ya Pak Prof nih. Kita kan hari ini mau book review ya. Hari ini book reviewnya itu judulnya Meow. Mungkin teman-teman nih ada yang udah pernah baca judulnya Meow. Meow ini isinya cuman Cuma ya Ismail itu sebenarnya apa ya, buku bagus sih sebenarnya. Dia buku tentang kucing, tapi dilihat dari perspektif kucingnya sendiri, bukan dari perspektif manusia yang memelihara. Jadi memang agak unik Ismail ini. iya. Jadi isinya kalau teman-teman tahu isinya itu cuman meow, 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 dan meow, meow aja gitu. Tapi itu menarik untuk kita ulik mungkin ya Om Praf. Karena kan Om Praf sendiri di rumah punya banyak kucing ya. 27 nih. 27 ini cara merawatnya gimana nih Om Praf nih maksudnya? Ya perawatannya biasa ya, memang kucing kan butuh perawatan khusus gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kucing saya kan banyak kan dari adopt atau dari stray cat. Jadi memang kalau yang adopt tuh kita dapat kadang-kadang memang agak lebih bagus gitu. Saya nggak ada yang beli kucing tapi memang semuanya adopt dan stray cat. Nah khusus yang stray cat ini memang unik karena memang kita dapatnya biasanya kucing bermasalah. Kadang-kadang ada dari tetangga yang ngasih gitu ya, ada yang dari orang yang tiba-tiba naruh aja di depan rumah gitu. Nah ya piara sih sebenarnya mudah aja, sama semua kucing selama dia bisa diberikan makanan yang bagus, tempat yang nyaman gitu ya. Terus makanan yang sehat, rajin divaksin gitu ya, sebenarnya tidak jauh beda sih sebenarnya. Iya sih. Benar, jadi Om Prof ini rutin untuk maksudnya vaksin itu juga rutin ya Om ya? Setiap kucingnya semua divaksin kah atau? Ya semuanya divaksin. Cuma divaksin dari biasanya vaksin 1, 2, 3 itu masih kecil. Karena biasanya kan kucing kecil itu lebih rentan terhadap ini ya, penyakit-penyakit. Oh gitu, terus kalau misalkan di rumah nih Om, kan kita mungkin banyak ya yang punya kucing, saya juga punya Om 7. Nah kalau misalkan 27 itu kan cukup banyak ya Om, di dalam satu rumah. Itu cara untuk maintainnya tuh gimana kalau misalkan mereka dikeluarin semua atau satu-satu atau gimana nih, ada jadwalnya kah? Ya jadi gini, kalau 27 itu memang agak rumit ya. Karena kan kucing itu hewan teritorial gitu. Mereka kadang-kadang ada kucing alfa yang dia akan menyerang kucing lain gitu. Nah, dan sedangkan kucing itu kalau diganggu stres. Ya perubahan lingkungan, perubahan kebiasaan gitu, tiba-tiba ada suara kencang atau apa tuh stres biasanya. Bahkan kadang-kadang di rumah itu kalau ada motor dengan knalpot kencang aja kucingnya pada lari, kadang-kadang pada takut. Nah, kalau saya sendiri memang ada jadwalnya mereka untuk main, karena memang kucing kan perlu waktu untuk bermain ya. Dasarnya pada saatnya mereka itu hewan aktif kan, hewan aktif. Jadi nah kita udah pisahkan nih kalau di rumah, kucing mana yang kira-kira tidak bisa bersahabat dengan kucing lain itu jadwalnya beda. Jadi mereka masuk kandang gitu, sisanya kebetulan di rumah masih ada kebun gitu ya di samping rumah. Nah, dilepas di situ, bisa makan rumput, bisa guling-guling. Jadi dipisahin gitu Om, maksudnya yang gak akur gitu ya akhirnya dipisahkan gitu ya. Tapi itu gak apa-apa Om, maksudnya kalau dipisahin kayak gitu berarti mereka gak bertemu kan? Ya gak bertemu, karena pada saat mereka bertemu itu jadi berantem biasanya, karena sama-sama alfa. Oh gitu. Kalau dari dokter Iki nih emang kayak gitu ya Dok? Maksudnya kucing itu apakah memang punya, maksudnya secara sifat mereka seperti itu kah? Atau bisa diakurin lagi, diakrapin lagi tuh bisa gak ya Dok? Sebenarnya kalau misalnya kucing alfa itu agak sulit ya, karena mereka hewan teritori. Mau jenis-jenis kucing, mau kucing besar, kucing kecil, mau dari segi harimau dan singa dan lain-lain itu, mereka memang hewan teritori. Jadi mereka punya wilayah sendiri. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan rumah gitu, mereka bisa aja barengan, asal kita menunjukkan bahwa sebenarnya itu bukan lingkungan mereka, bahwa itu kita sebagai pemiliknya. Nah gitu. Gitu nih teman-teman, di sini siapa nih yang punya kucing tapi teritorial? Biasanya tuh mereka suka spraying juga untuk menandakan kalau mereka ini yang punya tempatnya. Ya kan ya Dok, kayak bener ya Om ya. Jadi tuh kalau kucing saya sih juga kayak gitu ya Om dan Dok gitu. Kucing saya tuh suka banget spraying. Biasanya tuh kalau misalkan ada kucing baru, kayak kucing saya yang satunya hamil gitu, melahirkan, terus kira yang lainnya juga nih gak suka gitu, ada yang udah terlalu lama gak suka, kira suka-suka spraying di mana-mana gitu. Nah kalau misalkan dengan spraying ini
gimana nih Om? Apakah nantinya dari Om sendiri kan udah punya banyak kucing, kalau misalkan baik spraying, yang lainnya spraying juga, itu apakah menyusahkan gitu di rumah? Ya itu salah satu yang sebenarnya tidak mengenakannya piara kucing banyak gitu ya, karena dia rata-rata spraying. Dan kalau diperhatikan, mungkin mohon koreksi dok ya kalau misalnya bisa ditambahkan. Pemahaman saya itu kucing itu spraying itu ada spraying, ada yang dia memang pipisnya banyak gitu kan di satu titik gitu ya. Nah kalau spraying kan lebih cenderung dia menandai tempat gitu. Tadinya memang saya pikir kalau dia sudah di steril itu sprayingnya berkurang gitu, dan memang berkurang sih tapi tetap spraying gitu. Nah kalau di rumah itu biasanya yang spraying ini kita bersihkan langsung, misalnya sprayingnya dia di korden gitu ya, kordennya langsung dicuci. Kalau enggak nanti dia akan kembali lagi ke situ untuk spraying. Atau biasanya kita bikin jadi wangi lah ininya kordennya. Nah yang agak sulit ini yang pipis. Nah kadang-kadang juga ada yang pipis. Pipis itu biasanya stres dia karena ngelihat kucing lain diganggu terus dia jadi pipis di satu titik. Kadang-kadang pemecahannya sih cukup sederhana. Dulu pernah saya coba kalau makanannya saya taruh di tempat dia pipis gitu. Nah itu cenderung lebih apa ya? Jadi pipisnya dibersihkan terus kita taruh makanan atau minuman di situ. Nah itu mereka biasanya menghindar, tapi lebih efektif gitu sebenarnya. Lebih efektif seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman di rumah ya, nih yang lagi nonton juga bisa ikut menambah ilmu juga nih gimana caranya menangani kucing-kucing yang spraying. Baik, mungkin kita akan balik lagi ke bukunya ya. Tadi kan kita mau review buku namanya Meow. Ya, baik. Jadi Pak Om Praf, silakan Om Praf, ini buku Meow ini mari kita bahas dulu ya. Baik, terima kasih waktunya. Selamat siang Sobat Tumbuh, Sobat Pols. Jadi memang hari ini saya harusnya bertugas untuk mereview buku Meow ya. Nah buku ini memang menarik. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, saya sebenarnya suka binatang dari kecil. Binatang pertama saya musang itu saya temukan juga di rumah karena jatuh dari loteng. Jadi kita piara sampai besar gitu. Nah ini juga agak unik kalau musang dokternya jarang ternyata. Pada saat dibawa ke dokter hewan nggak banyak yang ini dan dilihatin orang gitu, agak aneh. Nah, saat ini ya berapa ya mulai dari 2015 kayaknya saya mulai banyak dikasih kucing sebenarnya sama teman lah, sama tetangga gitu ya. Saat ini ada 26 ekor sebenarnya, 27 minggu kemarin, 26 itu campur, ada ras, ada yang domestik. Nah untuk buku Meow sendiri, nah ini adalah kalau kita lihat ya, Meow adalah novel yang sebenarnya ditulis dari persepsi kucingnya, bukan dari persepsi manusianya. Cuman ada satu kata di dalam bukunya, tapi ditulis panjang dan pendek, Meow. Bahkan pengarangnya sendiri tulisannya Meow, M-E-O-W, Meow. Nah ini agak sulit untuk di-translate ya, jadi memang karena sulit di-translate mungkin saya lebih banyak bercerita tentang pengalaman saya aja. Jadi kalau saya ambil cuplik lah dari bukunya nih, ini ada bisa diartikan kira-kira gini, kami hewan yang aktif namun bersifat teritorial. Perubahan lingkungan dan rutinitas akan membuat kami stres. Itu menurut kucingnya ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita memastikan kita ingin memelihara kucing, ada beberapa hal yang harus kita siapkan dulu. Pastikan kita sudah siap untuk memenuhi hal-hal ini yang dibutuhkan oleh piaraan kita gitu ya. Yang pertama adalah menyediakan kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu kita harus menyediakan makan, kita harus menyediakan minum gitu ya. Terutama itu, dan kucing itu punya kebutuhan makan khusus. Dia pada dasarnya bukan tidak seperti manusia, lebih cenderung makanannya itu tidak bisa, rata-rata kan orang berpikir ya udah kucing kasih nasi sama sisa makan ikan gitu ya. Ternyata memang kucing itu nggak bisa, mereka lebih rentan terhadap pencernaan bila kita kasih makan itu. Jadi memang kita harus menyediakan kebutuhan primernya, terutama makanan dan minuman. Minuman juga sebaiknya air bersih, air yang matang kalau lebih bagus. Yang kedua adalah menyediakan tempat yang nyaman. Seperti yang saya bilang tadi ya, kucing itu kan sebenarnya hewan teritorial.
pada saat dia berpindah tempat, ada lingkungan yang dirubah di rumah atau ada hewan baru gitu. Atau misalnya dia sedang bermain di luar rumah, tiba-tiba ada dikejar tetangga gitu. Nah itu akan membuat kucingnya stres. Nah kita juga wajib untuk bisa menyediakan tempat yang membuat kucingnya nyaman. Selain itu yang agak sulit adalah kita harus menyediakan waktu untuk bermain. Gitu. Kucing ini hewan yang suka main. Jadi kalau kita piara, dia nggak diajak main, ya biasanya dia akan minta main gitu. Nah itu kita harus menyediakan waktu untuk bermain paling enggak gitu. Nah, lalu kita juga harus komit untuk perawatan. Perawatan kucing nih agak agak cukup banyak gitu ya. Jadi memang dia kucing yang baik itu harus dimandikan, paling enggak kukunya dipotong, lalu kuping telinganya dibersihkan. Gitu. Nah kalau enggak nanti kalau dia tidak banyak mandi itu dia biasanya berjamur atau kalau telinganya kotor tuh lama-lama dia bisa keseimbangannya hilang gitu ya, terus kena penyakit syaraf biasanya. Yang terakhir adalah komitmen. Kita harus punya komitmen benar bahwa kita ingin memelihara hewan piaraan kita, khususnya kucing. Nah, kalau kita ingin memelihara kucing biasanya pilihannya cuma 2 gitu ya. Kita selalu dipilihkan 2. Mau pilih ras atau pilih domestik sebenarnya. Dua-duanya punya punya kelebihan ya. Kalau dari pengalaman saya itu penampilan kalau ras itu pasti lebih bagus, lebih beragam. Ada yang pendek kakinya, ada yang pendek bulunya, ada yang panjang, ada yang aktif, ada yang mukanya bulat, ya lebih beragam. Tapi kalau domestik itu sebenarnya pilihannya cuma 2. Yang lebih dominan adalah yang rambutnya pendek, gitu ya, lebih rambut pendek. Lalu yang kedua ada di beberapa tempat dingin domestik itu rambutnya agak panjang. Nah, untuk perilaku sendiri, ras itu sebenarnya tergantung dari jenis keturunan. Nah ini juga ada kayak kucing-kucing dengan ras tertentu dia akan lebih aktif. Ada kucing-kucing dengan ras tertentu dia lebih kalem. Nah, sedangkan kalau yang domestik ini lebih sulit lagi dipegang gitu karena dia biasanya lebih domestik, lebih agresif, dia lebih senang lari-lari, naik-naik meja gitu ya. Dan sulit ditebak perilakunya. Kadang kalau bahasa gampangnya angin-anginan lah, kadang begini, besoknya bisa berubah. Untuk kesehatan sebenarnya ini saya nggak tahu ini mitos atau fakta ya dok ya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Biasanya kalau kucing-kucing ras itu dia bawa masalah genetikal dari dari moyangnya gitulah ya. Contohnya dia akan lebih mudah untuk sakit kencing itu lebih susah gitu kalau kita salah mengurus gitu, salah makan. Nah, sedangkan kucing domestik bisa lebih kuat. Dia adaptasi dengan lingkungannya juga bagus. Nah, untuk perawatan, nah ini yang jelas kalau untuk ras perawatannya pasti akan khusus. Pig nose itu pasti akan lebih berair, matanya harus lebih sering dibersihkan gitu. Bulunya harus lebih sering disisir gitu kan kalau kucing-kucing yang panjang. Sedangkan kalau kucing domestik nih lebih badak nih. Udah mandiin, jemur, udah lepas gitu. Dia lebih gampang. Dan kalau menurut saya sih saya pribadi sebenarnya saya lebih suka domestik ya, lebih gampang diurus. Terus sebenarnya kalau dia dirawat dengan baik juga cakep gitu, kayak Sasi nih. Sasi kan juga kucing domestik sebenarnya. Dan kelihatannya ganteng-ganteng aja gitu kan ya. Nah, bagaimana sih kalau menurut saya tentang memelihara kucing ya? Memelihara kucing tuh bisa dibilang menyenangkan, tapi sebenarnya juga nggak menyenangkan gitu. Kadang-kadang pada dasarnya sih memang menyenangkan ya, kita bisa memelihara kucing. Banyak kejadian tingkah laku yang lucu kalau di TikTok atau di Instagram biasanya banyak tuh orang ngerekamin kucing dan kita bisa berkali-kali lihatnya gitu karena tingkahnya juga lucu gitu. Kucing juga bisa lebih mudah untuk difoto sebenarnya. Di foto itu mereka lebih lebih kelihatan untuk ikonik gitu dibanding anjing-anjing. Nah, terus banyak hal baru yang dipelajari. Nah, kalau ini jujur aja karena saya banyak melihara kucing ya. Selama saya melihara itu juga banyak hal-hal baru yang saya pelajari sebenarnya kayak ternyata kucing sakit itu harus begini merawatnya gitu. Terus
pernah kita dapat kucing dari bayi gitu, kecil banget, masih mungkin masih hitungannya 2 hari atau 3 hari, bahkan bulunya aja, matanya masih merem. Nah itu kita coba kasih susu sampai dia besar gitu. Volume kasih susunya berapa, biasanya pakai squid yang 1 mili gitu sampai dia kenyang, nanti sehari berapa kali gitu. Dan bahkan dulu pernah saya punya kucing yang tiba-tiba dia ditinggal luar kota dan balik itu sakit dok. Dia sakit, ternyata dehidrasi parah. Nah sampai infus bawah kulit itu dia nggak menolong. Jadi waktu itu juga liburan nyari dokter hewan susah. Akhirnya saya telepon teman saya dan saya diajarin cara nginfus yang benar gitu. Benar-benar nginfus. Jadi jam 2 pagi saya beli infus sama beli cairan. Ya diajarin dicukur kakinya terus dicari nadinya di infus gitu dengan infus ukuran berapa gitu. Nah itu buat saya ada suatu hal yang menarik ya. Jadi ada sesuatu yang saya pelajari di luar dari kebiasaan. Nah, tapi juga kadang-kadang melihara kucing tuh nggak sesenang yang apa yang kita inginkan gitu ya. Bayangannya kan senang aja melihara kucing, ternyata enggak. Kadang bisa bikin stres juga kalau bikin kucing, terutama kalau mereka sakit gitu. Kalau sakit yang biasa-biasa aja sih bisa kita sembuhkan sendiri. Bukan sembuhkan sendiri ya, bisa kita coba untuk rawat sendiri sebenarnya. Jadi kayak flu gitu mungkin bisa kita rawat sendiri. Tapi pada saat kucing tiba-tiba sakitnya berat gitu kayak dia tiba-tiba mengurus terus tidak mau makan, kita panik juga kan kadang-kadang. Nah itu biasanya jadi pikiran. Nah saya pernah ada kucing saya salah satunya itu dia pernah kena 2 kali penyakit besar ya. Yang pertama kena panle, dia kena panleko, dirawat di rumah sakit sampai berapa lama, begitu sembuh sampai rumah nggak lama kena lagi FIP. Nah ini FIP ini yang sebenarnya nggak cocok jadi happy pet, happy employee, sebenarnya jadi happy pet, not happy employee karena dia menghabiskan duit banyak gitu kalau udah FIP ini. Dan kita butuh waktu untuk bolak-balik bawa kucing ke dokter hewan karena dia perawatannya panjang. Gitu. Lalu bagaimana sih menjaga kucing tetap sehat? Nah ini yang harusnya setiap cat lover itu ngerti ya, karena banyak kan juga kita hanya pelihara aja. Ada beberapa hal yang perlu dijalani. Yang pertama adalah beri makan teratur dan bergizi. Kucing itu butuh protein, bukan butuh karbohidrat. Jadi dia usahakan kurangi karbohidratnya gitu ya. Nah makanan kucing juga biasanya kan dry atau wet food gitu. Sebenarnya kita juga bisa buat sendiri sih, tapi menghabiskan waktu. Jadi kalau bisa ya kita kasih dry aja, nanti dalam sebulan itu kita kasih food itu mungkin seminggu sekali gitu, 2 minggu sekali kita kasih wet food. Lalu ganti air minumnya, ini juga kucing hewan yang butuh air banyak. Jadi dia harus diganti air minumnya, dia maunya airnya bersih, kalau airnya kotor dia akan cenderung lebih sakit. Jadi kalau bisa air minumnya diganti paling enggak 1 kali sehari. Kalau minumnya ramai-ramai ini lebih bahaya lagi sebenarnya, harus lebih sering dilihat minumnya. Lalu sediakan litter box yang kering. Nah kucing itu kenapa dia tadi suka spraying, suka kencing sembarangan, kadang-kadang karena litter boxnya itu udah basah, udah nggak mau lagi dia di situ gitu. Nah ini yang kita harus perhatikan, litter boxnya harus jaga kering, harus jaga bersih gitu. Ada yang jijian kucing juga nggak mau ke situ. Terus sisir bulu. Nah sisir bulu ini berlaku untuk kucing domestik maupun kucing ras ya. Kucing bulu panjang tentunya akan lebih sering disisirin dibanding kucing yang bulunya pendek. Sebaiknya itu 1 sampai 2 hari sekali lah kalau yang panjang gitu. Kalau yang pendek mungkin bisa lebih lama. Gitu. Terus jaga kebersihan kucingnya. Kucing ini juga harus dijaga bersihnya. Jadi yang pertama itu badannya, dia harus dimandiin. Nah dimandiin itu sebenarnya kan mencegah ada kutu atau ada ada jamur gitu ya. Nah itu sebaiknya dimandiin. Kalau saya sih biasanya 1 bulan sekali lah, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Itu minimal tuh. Nah mandiinnya juga kita harus mikir, dia kalau lagi pilek nggak boleh dimandiin. Terus biasanya saya menghindari kepala diguyur. Gitu. Jadi memang badannya aja digosok-gosok, terus baru kepalanya kita hanya basahin, kita bersihkan
kepalanya gitu ya. Nah, habis dimandiin biasanya harus sekaligus di grooming. Jadi ya kita langsung bersihin kukunya, kita potongin kukunya, telinganya kita bersihkan gitu. Bulunya disisir. Itu cenderung jadi lebih terjaga kucingnya. Lalu yang penting nih kucing juga butuh waktu bermain kan. Biarkan kucingnya bermain. Kalau kucing lebih banyak dikurung di kandang, itu dia lebih cenderung stres sebenarnya. Stres dan dia nanti akan mulai teriak-teriak tuh, ngeong-ngeong, minta keluar gitu kan. Sama yang rutin tuh harus belikan obat cacing. Biasanya kalau kucing kecil tuh 6 bulan sekali sampai kalau yang gedean bisa 1 tahun sekali ya. Sama vaksinasi. Nah vaksinasi ini yang menurut saya cukup penting. Jadi kalau kucing divaksinasi saja bisa kena penyakit yang berat gitu ya. Apalagi yang nggak divaksinasi. Nah ini saya coba sebutkan penyakit yang biasanya bukan saya alami ya, kucing saya alami gitu. Masa saya alami? Kucing saya tuh biasanya kena penyakit yang ini aja gitu. Ya kalau yang hijau itu cenderung lebih mudah gitu ya. Biasanya ada stres, dia biasanya diberi tempat tenang tuh lebih oke lah, lebih cepat beradaptasi lagi. Kutu gitu kan, biasanya ada kutuan, kita kalau lihat ada kutunya itu kita kasih obat kutu. Tetes, cari aja yang obat kutu tetes itu lebih gampang. Tinggal tetes di tengkuk biasanya udah efektif lah. Lalu cacingan, nah ini cacingan juga biasanya kalau kucingnya makin kurus tuh, bulunya makin kasar itu udah kemungkinan besar cacingan. Biasanya rutin saya kasih 6 bulan atau 1 tahun sekali. Jadi satu-satu tuh, 27 ekor saya kasih satu-satu. Beli 27 pills gitu ya? Iya, 27 itu, jadi nanti satu-satu. Terus mata berair, nah ini juga sering nih. Tiba-tiba matanya basah aja gitu kan. Nah ini biasanya saya tetesin, masih bisa diurus dari flu gitu. Nah obat flu ini cocok-cocokan ya dok ya. Saya juga kadang-kadang kucing satu dikasih obat flu apa, kucing yang lain dikasih obat flu apa gitu. Biasanya kalau dulu saya suka kasih CTM, nggak tahu bener apa enggak ya dok. Cuma itu lumayan dibanding obat flu yang cair-cair itu nggak mempan biasanya. Lalu yang sering juga itu dehidrasi, kita kadang nggak lihat kucing kita tuh nggak mau makan, nggak mau minum, tiba-tiba dehidrasi. Biasanya tandanya kalau kita cubit tengkuknya itu dia baliknya lama. Cubit baliknya lama. Nah, biasanya kalau saya masih dehidrasinya belum berat itu masih saya spuit aja, jadi dikasih minum pakai spuit, dibuka mulutnya, dorong minuman sampai berapa kali gitu. Nanti setiap 10-15 menit saya kasih lagi sampai kucingnya kenyang. Nah, tapi kadang-kadang dia sudah dehidrasinya agak berat, baliknya udah agak lama, itu biasanya saya infus bawah kulit. Jadi saya memang di rumah itu sedia cairan RL atau NS ya. Terus saya juga selalu sedia jarum infus itu ada beberapa biji gitu. Nah, jadi kalau dia udah dehidrasi berat biasanya pertolongan pertamanya saya infus dulu. Sehari 50 atau 100 gitu, 100 mili. Nah, tapi kalau masih nggak sembuh juga harus dibawa ke dokter ya. Jadi ini penanganan pertama sebenarnya. Nah, ada 4 penyakit yang sering saya temuin nih di kucing saya juga. Ini mau nggak bisa ditolak, ini harus dibawa ke dokter gitu sebenarnya. Karena kita nggak bisa tanganin sendiri. Nah, biasanya infeksi saluran pernapasan. Nah ini yang dia biasanya jadi agak susah bernapas gitu ya. Jadi lebih sering buka mulutnya. Ciri-cirinya paling kelihatan itu sih. Terus ada yang panleko. Nah panleko ini dia lebih sering muntah sebenarnya. Makannya juga udah mulai kurang, terus kucingnya mulai lemes. Atau kalisi, ini kalisi juga sering, dia udah mulai flu lah ya, flu, pilek, demam gitu. Terus pasti lemes, makannya juga kurang. Atau yang satu lagi adalah FIP, infectious peritonitis. Itu sama, gejalanya agak-agak mirip nih yang 3 nih kalau menurut saya ya, saya nggak tahu. Saya lihatnya secara kasat mata agak mirip antara panleko, kalisi sama FIP. Tapi memang lebih baik kan dibawa ke dokter dicek darahnya gitu ya. Karena mohon dikoreksi lagi dok, kalau setahu saya ini belum ada obatnya ya. Memang belum ada obatnya, jadi daya tahan kucing itu yang dia akan menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi memang perawatannya tergantung dari semangat hidupnya si kucing.
Mungkin itu ya, di sebelumnya paling saya akan memberikan beberapa remarks gitu ya. Sebenarnya kucing itu adalah pet bukan toy. Jadi tolong kucing itu jangan anggap kucing sebagai mainan gitu ya. Karena dia hewan hidup sebenarnya, dia hewan peliharaan, butuh perhatian khusus. Gak bisa kita piara terus kita tinggal kita cuekin gitu. Nah, mohon untuk bapak atau ibu yang anaknya minta kucing, nah itu diperhatikan. Biasanya rata-rata memilih kucing itu toy. Jadi setelah anaknya udah bosan ya dilepas aja kucingnya, dibuang. Kucing adalah hewan teritorial, mudah stres pada perubahan lingkungan. Kalau dia banyak pindah, kita banyak keributan gitu ya di rumah, banyak suara-suara keras, kucing itu lebih mudah stres sebenarnya. Nah itu kita harus kurangin. Terus memelihara kucing butuh komitmen. Nah ini yang juga sering saya temukan kalau di daerah saya ya di Cibubur itu, bahkan kucing-kucing ras itu jadi kucing stray dot. Dilepas aja udah gitu, kucing nggak ada yang punya. Nah itu biasanya kalau udah terlantar mereka cenderung susah untuk survive karena biasa dikasih makan. Terus yang paling utama adalah memelihara kucing itu bisa menghilangkan stres. Tapi sebaliknya juga dapat menekan stres. Nah kita harus pikir baik-baik sebelum kita melihara, apalagi dalam jumlah banyak. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita mungkin bisa lanjutkan diskusi. Wah iya nih teman-teman, keren banget ya Sobat Pulse semuanya. Gimana nih udah dengar penjelasan dari Om Praf semuanya nih. Tadi sempat dibahas juga ya Om Praf, kita review sedikit mungkin ya. Tadi sempat dibahas kalau misalkan punya kucing banyak juga, ngerawatnya gak gampang, mulai dari perawatannya, kasih sayangnya juga itu penting ya untuk kucing biar gak stres, teman-teman tolong diingat. Terus juga ya tadi balik lagi kalau misalkan merawat hewan peliharaan itu nggak cuma untuk merilis stres aja, tapi juga bisa menambahkan stres kalau kitanya tuh nggak baik gitu untuk merawat kucing atau hewan peliharaan kita di rumah. Ya jadi mungkin dari Om Praf ini sendiri kan kita, Om Praf ini kan punya 27 kucing ya Om ya? 26 sekarang. 26 ya, yang satu baru saja tiada. Baru saja tiada. Wafat. Iya jadi 26 kucing ini Om Praf sendiri ini untuk maintenance-nya juga ada nih yang nanya di kolom komen ya, untuk maintenance sendiri itu habis berapa Om sekiranya? 27-nya secara keseluruhan mungkin kali ya Om ya? Ya kalau habis biasa berapa saya nggak pernah hitung sih, biasanya saya udah jalanin aja gitu ya. Kalau dihitung juga stres sendiri nanti, makanya happy pet not happy employee nanti jadinya. Jadi sebagai bayangan aja ya, kalau makanan itu saya bisa habis sekitar 2 karung sebulan. 2 karung? Itu hanya makanannya, belum ke pasirnya ya. Pasir Ya, keringnya itu juga saya banyak gitu ya. Terus wet food, biasanya saya pasti kasih wet food atau kalau kucingnya lagi perawatan khusus gitu, kayak dia susah pipis atau apa, saya harus sediakan urinari kan gitu. Nah itu ya lumayan lah sebenarnya. Berarti ini 2 karung yang besar gitu ya Om ya? 2 karung dengan 20 kilo. 20 kilo? Wah itu untuk 26 kucing ya? Udah pasti. 26 kucing. Dalam sebulan itu udah pasti 2 Dalam karung sebulan. aja. Oh berarti lumayan ya teman-teman nih yang mempertanyakan juga. Gitu. Jadi untuk maintenance ini juga cukup lumayan banyak ya. Kalau misalkan punya kucing banyak juga. Kebetulan saya di rumah juga 7 kucing, lumayan sih Om gitu. Apalagi makanannya juga makanan kucing sekarang cukup mahal ya teman-teman sekalian. Lumayan menggerus juga. Baik, jadi teman-teman di sini ada today giveaway-nya itu ada dari Life Cat ya. Ada 6 Bio Cat Can, ada souvenir dari Gross Corner juga. Tolong diingat, dan ada Life Cat Pouch gitu. Jadi ini untuk giveaway hari ini yang nantinya akan untuk 5 penanya beruntung di akhir akan kita umumkan. Baik, mungkin bisa kita lanjut lagi. Nih Om kan tadi kita udah bahas tentang maintenance-nya sendiri ya Om ya. Terus kalau misalkan kasih sayang deh Om, ini kan 27 kucing ya. 27 kucing ini kan gimana cara kita mengelus kucing satu-satu gitu. Apakah dibiarin aja mereka main atau dari Om Praf sendiri suka coba deh satu-satu sini peluk dulu atau elus dulu atau diajak main satu-satu. Nah kalau ini juga agak rumit, kalau misalnya kucingnya sedikit lebih mudah ya sebenarnya. Dulu waktu kucing saya cuma 5 itu mudah, kita bisa ajak main satu-satu. Nah kalau 27 ini memang agak repot, jadi biasanya kucing favorit itu akan lebih sering untuk dipegang daripada kucing yang tidak terlalu favorit yang gitu ya. Biasanya. Bahkan saya ada beberapa kucing gitu kalau saya harus tugas luar kota dan pindah nginep lama gitu ya.
itu saya harus pamitin satu-satu. Kalau nggak dipamitin dia akan nungguin di depan kamar nih. Teriak-teriak di depan kamar minta ketemu gitu. Nah ini memang Lucu ya. agak unik gitu. Lumayan. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Om, ini ada juga yang nanya, apakah ada tips Om agar istri suka kucing? Karena parameter kucing hanya boleh sampai pintu garasi aja. Nah ini, kalau dari istri Om Prof sendiri gimana nih? Apakah menyetujui juga? Gimana cara merayunya biar mau punya 27 kucing di rumah? Gini, kalau menurut saya nih, tolong dikoreksi ya dari teman-teman Iya, pecinta boleh, kucing ya. Om. Kucing itu kalau kita senang sama kucing itu menular sebenarnya. Kadang-kadang dari beberapa teman saya yang tadi dia nggak suka begitu sering main ke rumah, lama-lama melihara juga gitu kan. Terus kalau istri sih memang dasarnya dia suka kucing ya. Kebetulan istri saya juga dari mudanya dia pelihara kucing. Cuma yang susah kan adalah mbak di rumah gitu ya. Saya ada bantu sama ada mbaknya anak saya gitu. Nah, yang tadinya nggak suka sekarang jadi suka juga lama-lama kan. Jadi ngikut. Jadi ngikut gitu kan. Lama-lama ya memang kalau kita biasa temukan gitu ya, udah sampai kita mendapatkan apa ya bonding gitu ya. Karena kucing itu lucu sebenarnya. Yang orang banyak itu geli atau takut sebenarnya. Biasanya geli sama kotoran atau takut dicakar biasanya. Nah, selama kita bisa mengenalkan itu dan mereka terbukti tidak seperti apa yang mereka takutkan, biasanya akan suka juga sih. Benar, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin yang istrinya kurang suka nih, bisa boleh dirayu sedikit. Diajak main sama kucing juga ya Om Raf ya, biar akhirnya suka gitu ke depannya gitu. Oke, jadi terima kasih nih Om Raf untuk sharingnya tentang kucing peliharaannya yang 27 ini dan gimana caranya biar bisa merawat juga dengan baik kucingnya gitu. Mungkin selanjutnya kita bisa ke Dokter Iki. Boleh kita. Dokter Iki bisa selanjutnya silakan. Oke, materi dari saya ini manfaat memelihara hewan dan tips memelihara hewan peliharaan ya. Kalau kita berbicara tentang manfaat memelihara hewan peliharaan, banyak ya. Tadi Om Prapedi juga udah nyebutin manfaatnya. Cuman di sini saya mau pertegas lagi bahwa manfaatnya itu salah satunya meredakan stres. Karena apa? Karena dalam memelihara hewan peliharaan itu akan meningkatkan hormon senang dalam diri kita. Salah satunya bisa dopamin, bisa serotonin dan lain-lain. Sehingga kita nggak gampang stres. Nah beberapa employee ya, jadi kalau misalnya pekerja kantoran gitu yang udah stres di kantor gitu, terus dia butuh beberapa stress reliever ya. Dia mungkin ada beberapa orang yang belanja misalnya, ada beberapa orang yang holiday, liburan, atau makan. Nah salah satunya memelihara hewan peliharaan, baik kucing, anjing, dan hewan eksotik lainnya. Kemudian untuk anak-anak bisa juga atau untuk kita sendiri bisa untuk memicu untuk lebih aktif bergerak. Karena apa? Karena secara nggak langsung kita memelihara hewan peliharaan, kita bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan kita. Jadi kita harus membersihkan, memandikan, menyisiri, memberikan perhatian, itu bisa memicu untuk aktif bergerak. Kemudian mendukung tumbuh kembang anak. Tapi dengan catatan, setiap anak yang mau memegang kucing itu diawasin oleh orang tuanya. Karena kucing itu hewan peliharaan, bukan mainan ya. Yang bisa, mungkin ada potensi dari anak tersebut untuk menyiksa kucing. Jadi kayak dijambak, ditarik, dan lain-lain. Kalau adanya orang tua itu bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang sedang bermain dengan kucing. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, biasanya ini ada studinya bahwa anak-anak yang terpapar oleh kucing cenderung untuk resiko sesak nafas itu berkurang. Kenapa? Karena antigen itu bisa memicu antibodi dalam tubuh untuk menghasilkan antibodi ya, antigen itu. Jadi bisa lebih kuat anak-anaknya. Kemudian melatih rasa tanggung jawab. Jadi seperti yang di awal tadi bahwa kalau misalnya kita memelihara hewan, tentu kita bertanggung jawab terhadap apapun yang ada atau yang dibutuhkan dari hewan tersebut. Salah satunya apa? Misalnya makan, minum, kebersihan, kebahagiaan, perhatian, dan lain-lain. Nah setelah itu hewan-hewan tersebut itu punya hak asasi ternyata.
Ya. Jadi kalau dalam lingkungan kedokteran hewan, itu ada 5 kebebasan dari hak hewan atau 5 freedom namanya. Yang pertama apa? Yang pertama bebas dari rasa lapar dan haus. Jadi kucing, anjing, apapun hewan itu dia harus bebas dari rasa lapar dan haus. Dia tidak boleh kelaparan, kita harus tanggung jawab terhadap makanannya, terhadap air minumnya. Kemudian yang kedua apa? Bebas dari rasa sakit, luka, penyakit, dan kondisi tertekan. Jadi kalau misalnya dia sakit, kita harus obatin. Kita nggak boleh biarin dia sembuh sendiri nanti gitu. Harus kita obatin. Kemudian yang ketiga, bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Nah, contohnya memelihara hewan karena anaknya suka hewan misalnya. Tapi kita nggak boleh bebasin anak tersebut sepenuhnya terhadap hewan peliharaannya. Jadi bisa menimbulkan potensi anak-anak bisa menyiksa hewan. Karena hewan itu harus bebas dari rasa penganiayaan dan penyalahgunaan. Kalau misalnya anak-anak itu butuh hewan untuk melatih saraf sensorik, motorik, dan lain-lain, berpikir kritis. Karena anak-anak kalau misalnya pegang hewan pasti tentu berpikir, ini apa, ini bulu fungsinya apa, jadi lebih kritis anaknya. Terus ini apa, telinga, fungsinya untuk apa, jadi anak-anak itu lebih kritis kan. Tapi tetap media pembelajaran hewan itu diawasi oleh orang tua. Kemudian bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Contohnya, kucing dia cakar-cakar sofa misalnya. Ya kalau misalnya dia nggak mau cakar sofa, kita sediakan scratcher untuk menggaruk. Kalau anjing misalnya perlu tulang untuk dia menggigit. Jadi untuk bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Nggak boleh ditahan-tahan. Yaitu emang perilaku alamiahnya, nalurinya. Jadi kita nggak bisa kurangin, nggak bisa hilangkan. Seterusnya hewan tersebut akan seperti itu. Kalau kucing suka cakar tentunya. Kalau anjing suka gigit. Itu nggak bisa dihilangkan. Itu udah sifat nalurinya. Jadi kita nggak boleh batasin itu. Kemudian bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan. Kecuali hewan-hewan ternak ya. Kalau misalnya hewan-hewan yang lain itu bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan. Nah selanjutnya tips memelihara hewan peliharaan. Yang pertama, umur minimal anabul vaksin ya. Jadi tipsnya supaya kucing ataupun anjing ataupun hewan peliharaan itu sehat. Yang pertama kita harus tahu dulu umur minimal anabul itu bisa divaksin. Umurnya berapa? Jadi kalau misalnya hewan itu dilahirkan, dia masih bisa kebal terhadap beberapa penyakit yang disebutkan oleh sama yang tadi ya, yang disebutin tadi. Jadi mereka maternal antibody namanya. Jadi mereka masih punya antibody yang diturunkan dari induknya. Melalui apa? Melalui air susu biasanya. Jadi, tapi itu nggak bertahan lama. Itu cuma bertahan sekitar 4 minggu. Makanya ketika umur 6 ya maksudnya, umur 6 sampai 8 minggu. Umur 6 sampai 8 minggu kita anggap maternal antibody itu drop. Makanya perlu vaksin supaya untuk menaikkan antibody yang ada di dalam tubuh sehingga dia kebal terhadap penyakit. Dan itu perlu di booster sebulan kemudian. Jadi usia minimal bisa divaksin umur 6 sampai 8 minggu, sebulan kemudian bisa divaksin lagi. Sampai nanti dokter hewan merekomendasikan, oke, stop vaksin, vaksinnya tinggal tahunan aja ya gitu. Kemudian kapan pemberian obat cacing untuk anabul? Nah, sini bisa saya luruskan untuk pemberian obat cacing pada anabul. Kebetulan Indonesia itu adalah negara tropis ya. Kita itu cuma punya 2 musim. Punya musim penghujan dan kemarau. Beda dengan negara 4 musim. Jadi ada salju, musim panas, musim gugur, musim semi gitu ya. Jadi kalau misalnya di negara 4 tropis, pertumbuhan cacing dan kutu itu biasanya terputus di suhu yang dingin. Makanya mereka bisa konsumsi obat-obatan mungkin 6 sampai setahun sekali. Tapi kalau di Indonesia disarankan itu untuk dari FDA-nya itu sekitar 1 bulan sekali. Nah, lebih cepat ya 1 bulan sekali. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa jamin makanannya, kayak misalnya kita kasih makanan yang kualitasnya oke, terus kita nggak kasih makan sembarangan, minum airnya air mateng, kita bisa tunda 2 atau 3 bulan bisa.
Asal kita bisa jamin itu. Kecuali kalau misalnya dia di luar, udah pasti kita kasih sebulan sekali. Misalnya untuk hewan-hewan yang semi indoor gitu, kayak masih di luar, masih di dalam, masih di luar, di dalam. Dia kan akan berburu ya, makan rumput liar. Nah itu potensi telur-telur cacing itu ketelan. Apalagi setiap pagi cacing itu akan menuju pucuk rumput untuk bertelur. Jadi setiap pagi siklus putaran kehidupan kucing itu, jadi pagi lagi ada embun dia naik ke puncak daun atau puncak rumput untuk bertelur, nanti dia turun lagi. Nah itu akan dimakan sama hewan-hewan gitu, sampai ke hospesnya. Hospesnya apa? Tergantung dia cacing jenis apa. Kalau dia cacing yang cacing yang hidup di tubuh kucing ya dia akan ke tubuh kucing. Kalau di manusia dia akan di manusia gitu. Terus masuknya cacing ke dalam tubuh itu kan banyak prosesnya ya. Bisa melalui oral, bisa penetrasi di kulit. Ada cacing-cacing yang bisa masuk ke kulit gitu. Nah, kalau misalnya cacing yang di manusia itu kadang-kadang nggak bisa menembus kulit karena dia nggak punya enzim hyaluronik gitu, sehingga dia jadi cutaneous larva migran. Makanya ada cacing yang ada orang kena penyakit CLM ya, cutaneous larva migran yang di kulitnya itu ada kayak cacing, yang timbul gitu. Nah itu kan disemprot ya sama alkohol biasanya. Kemudian kapan pengulangan tetes kutu tetes kutu untuk anabul? Nah kalau untuk tetes kutu ini teman-teman harus perhatikan dulu, harus baca dulu. Beberapa obat-obatan dia udah termasuk obat cacing. Contohnya zat aktifnya saroliner. Jadi saroliner itu udah obat cacing dan obat kutu, kecuali cacing-cacing tertentu. Misalnya cacing apa? Cacing pita dia nggak bisa basmi. Makanya ketika udah di tetes kutu dia nggak perlu obat cacing lagi. Jadi udah tetes kutu include obat cacing. Jadi udah 2. Kecuali kalau diperiksa ternyata ada cacing pita. Nah cacing pita itu nggak bisa tuntas dengan tetes kutu aja. Tetes kutu yang zat aktifnya itu saroliner. Jadi dia perlu obat minum juga. Kemudian pengulangan tetes kutu ini berapa bulan sekali. Nah ini fun fact untuk kutu ya, terutama pinjal ya, kutu loncat. Dia itu bisa hidup di lingkungan ternyata. Jadi misalnya udah tetes semua, ada 27 kucing di dalam kamar, di rumah gitu kan. Tapi kok masih kutuan ya? Kan dia di dalam lingkungan, di dalam rumah aja yang harusnya ada bersih gitu kan. Ternyata dia bisa hidup di lingkungan, di asbes, di karpet gitu. Jadi dia akan selalu ada. Nah jadi caranya kita tuntasin dulu, kita bersihkan dulu rumahnya. Kita desinfeksi, kita kasih obat-obat kutu kan untuk insektisida dan lain-lain, tapi kucing harus keluar dari lingkungan. Setelah nanti udah aman, diberikan selama seminggu, baru masuk lagi kucing. Nah itu sebelum masuk pun kucing harus ditetes dulu supaya tidak ada fenomena bola pingpong. Jadi nanti udah diobatin, balik lagi kutunya. Dan kalau biasanya kucingnya banyak, itu tetesnya barengan supaya tidak terjadi fenomena bola pingpong ya. Nanti di tes ini kutunya loncat ke sini sembuh, nanti sini jadi bolak-balik gitu, nggak sehat-sehat jadinya, gitu. Terus pemberian makanan sesuai life stage. Artinya siklus hidup kucing itu kan sama kayak manusia ya. Baby, ya kan, kitten, terus nanti remaja, terus dewasa gitu ya. Terus nanti sampai senior ya kan. Itu senior beda lagi penyakitnya gitu. Itu harus disesuaikan dengan makanannya. Jadi kalau kitten dulu. Kenapa? Karena lambungnya belum kuat untuk memakan makanan yang dewasa. Makanan yang dewasa itu kan keras. Jadi nanti dia bisa muntah karena lambungnya nggak sanggup untuk ngunyah si makanan itu gitu. Jadi harus disesuaikan dengan life stage-nya. Nanti kalau misalnya dia adult umurnya berapa? Kalau kitten itu biasanya maksimal sampai 1 tahun. Tapi kalau misalnya udah 1 tahun ke atas, dia udah bisa diganti adult nanti. Jadi adult, atau ada makanan yang kitten dan adult itu biasanya sama. Nah, tapi kualitasnya beda pasti. Gitu. Nanti kalau misalnya senior umurnya berapa? 6 tahun ke atas. Jadi 6 tahun ke atas itu udah senior. Kalau 6 tahun ke atas dia pakai senior. Nanti setelah check up kondisinya ternyata ginjalnya memburuk. Jadi ganti renal. Kalau misalnya hatinya jelek diganti pakai hepatik. Kalau jantungnya jelek kita ganti kardiak. Kalau misalnya dia itu ternyata pankreasnya bermasalah, kita ganti yang lemak ya, rendah lemak, makan rendah lemak. Terus kalau misalnya nanti ada gangguan pada saluran pencernaan, kita kasih gastro. Kalau nggak bisa BAB, kita kasih gastro yang tinggi dengan serat ya, diganti jadi gastro fiber biasanya. Jadi fungsi-fungsi makanan gitu. Kalau misalnya cari informasi gampang banget. Sekarang kan ada search engine ya, kita bisa cari di Safari, bisa cari di Google gitu, gampang kok informasi.
Kemudian 80% paw parents ini mencoba pengobatan anabulnya di rumah. Profesor tadi ya. Ya coba dulu itu biasanya. Itu 80% pasti kayak coba dulu deh pengobatan di rumah sendiri gitu. Jadi maka bagaimana menjadi paw parents yang mandiri sebelum akhirnya keadaan anabul itu perlu dibawa ke dokter hewan. Ya kan? Karena 80% itu biasanya coba dulu, coba kasih ini, kasih itu gitu, segala macam. Om Prof banget ya ini kayaknya Iya. ya Om Prof ya. Jadi itu Pas semua sendiri. memang 80% karena karena hewan ini nggak punya BPJS. Mahal obatnya. Ih, mahal. Iya, obatnya mahal dan harus cash. Jadi nggak ada kayak Betul. bon dulu bisa nggak gitu kan. Jadi cash gitu. Tanggung kantor dok. Benar. Nah, jadi kita punya P3K dulu di rumah. P3K-nya apa? Misalnya kalau luka ada betadine, ada povidone maksudnya, terus ada obat diare, gel atau es batu, salep luka, obat kutu, obat cacing. Nah, kemudian jika keadaannya tidak membaik, perlu dibawa ke dokter hewan. Keadaan yang tidak baik itu seperti apa? Nah, ada keadaan-keadaan yang mengharuskan kucing dibawa ke dokter hewan. Artinya emergensi. Yang pertama, kalau kucing diare lebih dari 3 kali. Kalau kucing diare lebih dari 3 kali, tentu ada loss loss cairan ya. Sehingga dia akan dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi nanti akan menimbulkan hipovolemik. Hipovolemik menimbulkan apa? Henti jantung, gagal ginjal, gagal hati, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau kucing muntah lebih dari 3 kali, artinya apa? Dehidrasi lagi. Kemudian yang ketiga, tidak bisa BAB dan tidak bisa pipis. Kenapa kalau tidak bisa BAB dan tidak bisa pipis ini dapat menyebabkan kematian? Karena kalau nggak bisa pipis, si pipis itu bisa naik lagi ke ginjal. Jadi nanti jadi akut kidney injury. Jadi ada gagal ginjal akut pada kucing, anjing bisa juga gitu. Kalau BAB nggak bisa keluar gimana? Keracunan BAB-nya sendiri. Bisa. Nah, kemudian kejang. Nah, kalau misalnya kejang kucingnya, jangan lupa nanti dicatat lama kejangnya, berapa kali kejang, sambil di jalan. Karena kejang itu nggak bisa diobatin di rumah. Jadi bawa langsung dijauhkan dari barang-barang berbahaya, langsung bawa ke dokter. Oke? Nah, bagaimana menjadi pet parents dengan pengetahuan yang minimum? Ya, biasanya untuk menjadi pet parents dengan pengetahuan minimum, paling basic knowledge adalah membersihkan pup yang tidak dibiarkan lama agar tidak menjadi polusi udara di dalam ruangan. Kalau bau bisa ditambahkan dengan pet odor eliminator. Artinya kalau misalnya kita udah melihara kucing, kita harus perhatikan kesehatan kita juga. Itu kan urea terus metana gitu ya. Kalau misalnya sapi ada gas metananya, bahaya juga kalau misalnya kita hidupin kompor meleduk itu ruangan gitu misalnya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita itu polusi udara kan banyak ya. Polusi itu banyak macamnya. Polusi udara, polusi suara, klakson dan lain-lain kan. Kalau polusi dari pup ini polusi udara tentunya, bau ya. Nah, itu bahaya kalau misalnya kita hirup. Kemudian yang kedua, pup yang dibiarkan lama, kalau kucingnya ternyata ada toksoplasma, si ookista toksoplasma itu bisa menetas. Nanti bisa terbawa angin dan lain-lain, bisa ketularan ke apalagi terutama yang cewek-cewek ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk toksoplasma itu nggak semudah itu ya. Dia nggak hanya dari kucing sebenarnya, tapi dari misalnya ini ada orang perempuan toksoplasma positif. Nah, toksoplasma ini kan dapat menyebabkan cacat janin. Cacat janin, biasanya keguguran di trimester ketiga, biasanya anak-anak yang hidrosefalus biasanya bisa kena atau cacat atau apapun itu, keterbelakangan mental, biasanya kemungkinan ada campur tangan dari tokso itu. Jadi baiknya sebelum hamil cek tokso dulu. Nah, tapi tokso ini bukan hanya didapat dari kucing aja gitu. Bisa aja misalnya makan nggak cuci tangan, doyan makan lalapan, timun mentah, terus terong mentah, daun kemangi dan lain-lain yang tidak dicuci dengan bersih ya. Nah, itu bisa juga. Jadi bukan hanya dari kucing. Nah, biasanya kucing-kucing yang kena tokso itu biasanya kejang juga dia. Dia kejang, kurus gitu, matanya juga jelek gitu. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian memperhatikan kesehatan anabul, terutama kulit dan bulu. Mengingat
Anabul ini merupakan hewan berdarah panas yang hampir 100% tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ya, jadi dia sebenarnya punya pakaian sendiri. Bulunya itu adalah pakaiannya, coat. Nah, rontok kan wajar saja terjadi. Namun kalau rontoknya parah itu nggak wajar. Jadi kalau misalnya rontoknya parah itu nggak wajar. Tapi kalau gini rontok sedikit ya itu wajar karena mereka tuh bulu, nggak mungkin 100% bisa lengket gitu loh. Caranya dengan apa? Kalau misalnya dia rontok, kita bisa mandikan, kita bisa tambahkan minyak ikan atau omega 3 atau kita bisa tambahkan vitamin atau suplemen tambahan lainnya. Untuk mendukung proses pertumbuhan bulu supaya bulu itu nggak rontok dan lain-lain. Karena sejatinya bulu itu pasti akan rontok karena si bulu ini adalah yang terakhir kali dapat nutrisi. Jadi mereka itu kalau makan diperbaiki untuk perbaikan sel, untuk hati, untuk ginjal, usus dan lain-lain. Terakhir bulu dapat. Nah makanya bulu ini gampang rontok karena dia kebagiannya terakhir. Jadi bisa ditambahkan makanan khusus misalnya hair and skin dan lain-lain. Kemudian ingat jadwal memandikan kucing. Yang pertama memandikan kucing jangan setiap hari. Mandikan kucing itu 2 kali dalam seminggu atau 1 bulan. Kecuali anjing-anjing dengan treatment, kecuali kucing-kucing atau anjing-anjing dengan treatment khusus. Misalnya treatment khusus seperti apa? Misalnya dia lagi sakit kulit, dia perlu mandi 2 hari sekali dengan belerang, dusulfur dan lain-lain, ya kan? Kemudian kalau misalnya nggak ada gejala parasit apapun, nggak ada kutu, nggak ada jamur dan lain-lain, bisa dimandikan dengan shampoo biasa. Dia bisa dimandikan maksimal itu seminggu, 2 minggu sekali atau sebulan sekali bisa dimandikan. Tapi kalau misalnya di rumah dia itu aman-aman aja bisa 2 bulan sekali, itu juga bisa. Kemudian perlu disisir karena untuk mengurangi bulu-bulu yang rontok tapi masih nempel di badannya gitu. Kemudian memberikan perhatian khusus kepada kucing karena sejatinya kucing membutuhkan manusia seperti anjing ya. Mereka tuh clingy, manja. Jadi mereka butuh perhatian khusus. Kalau mereka ajak main, ya berikan waktu untuk kita ajak main. Jadi bukan sekedar pelihara, bersihkan pup, bersihkan pipis dan lain-lain. Tapi kita nggak memberikan perhatian khusus gitu loh. Jadi nggak ada bonding antara kita dengan kucing kita gitu. Tapi ini jarang dilakukan ya biasanya. Terus bisa kita ajak bicara kucing. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk ajak bicara kucing itu bukan berarti kita ada gangguan ya. Maksudnya ada gangguan atau apa. Tapi kayak itu halu gitu ya dok iya ya. kayak halu gitu kan. Tapi sebenarnya mengajak bicara kucing itu bisa memberikan energi positif dari omongan yang kita keluarkan gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak tangkep apa arti dari omongan kita, tapi energi positif yang kita keluarkan dari mulut kita itu sampai ke mereka. Misalnya apa? Sehat-sehat ya, panjang umur ya, jangan sakit-sakit, temenin lebih lama, apalagi ya, datangkan rezeki, doakan banyak rezeki dan lain-lain. Nah itu bisa gitu. Kita ngomong positif supaya energi positifnya sampai ke dia gitu. Juga nggak ada salahnya kan, gitu. Kemudian pakaian, kalau misalnya memberikan pakaian boleh berikan pakaian. Tapi masih wajarnya dan pakaian yang nyaman buat kucing. Masih nggak mengiritasi, nggak memberikan luka dan tidak ketat. Itu sih biasanya. Mungkin itu dari saya. Ya terima kasih ya dokter Riki nih. Wah teman-teman kita banyak banget dapat ilmu-ilmu baru tentang kesehatan kucing, cara merawat kucing, dari psikisnya, dari fisiknya juga ya dok ya tadi. Sebenarnya yang saya penasaran banget ya dari tadi saya mau nanya nih jujur dok. Itu tadi dokter bilang bisa mandikan kucing dengan belerang. Iya. Sabun, ini benar? Iya benar. Sabun belerang? Iya jadi sabun belerang itu bisa untuk ngebunuh jamur terutama, jamur bakteri gitu. Jadi kita celup sekali, nanti kita keluarin gitu, terus kita keringin. Itu tapi treatment ya, itu mandi treatment ya. Aja ya. Berarti kalau kucing yang nggak kena kutu atau jamur nggak perlu? Iya, kalau sekarang itu, kalau misalnya belerang itu memang terlalu ekstrim, tapi bisa diganti dengan sampo Subazol namanya. Subazol? Nah, Subazol yang ada kandungan sebazolnya. Jadi ada sebazol, nanti dia tuh bisa ngilangin jamur ya? nah gitu. Oh iya, ini ilmu baru sih teman-teman ya, karena aku juga baru tahu kalau misalkan ada sampo ini ya belerang, aku juga baru tahu karena
kucing aku sempat jamuran, cuman kita nggak tahu kalau ada sampo belerang itu, jadi cuman ya suntik aja sih dok biasanya kan, kalau jamuran bisa disuntik dan lain-lain. Baik teman-teman, aku mau ngingetin sebentar, untuk kuesioner jangan lupa untuk diisi, tolong diisi ya teman-teman, bisa ada di chat box juga. Ini ada kuesioner untuk Sobat Pulse sekalian untuk diisi. Dengan sejujur-jujurnya ya teman-teman, mohon diingat jangan berbohong, harus jujur. Nah, biar nanti dapat hadiah juga voucher 100.000 dan souvenir GC. Dan ada souvenir-souvenir yang lainnya juga nanti bisa didapatkan kalau sudah mengisi kuesioner berikut. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjut ya dok ya. Tadi kan kita lagi ngobrol nih sama Om Prof juga, kita sharing sedikit lah. Karena kan kita punya banyak anabul, nggak cuman kucing dan anjing juga, mungkin peliharaan-peliharaan lain di rumah ya. Mulai dari tadi dokter juga bilang dari vaksinnya itu penting, terus obat tetes, cara perawatannya, dan secara mentally kucingnya atau anabulnya juga itu penting ya. Mungkin bisa kita ulas sendiri lagi ya dok ya, karena tadi juga banyak nih yang nanya, gimana tentang makanan? Karena kan banyak yang saya baca tadi juga ada yang ngasih makanan itu mentah. Nah ini dari Om Prof dan dokter gimana nih? Mungkin bisa sharing apakah pernah dikasih kucingnya makanan mentah dan apakah itu baik gitu? Untuk kucing atau anabul makan daging mentah, daging ayam direbus, atau mungkin yang langsung mentah gitu untuk kesehatan kucingnya. Boleh silakan dokter. Oke. Kalau jenis makanan tuh banyak sebenarnya ya. Ada dry food, wet food, cooked food, raw food ya. Jadi kalau misalnya saya bukan dokter hewan yang melarang teman-teman kalau misalnya mau kasih raw food gitu. Cuman memang kalau raw food ini dia proteinnya lebih besar biasanya. Tapi semua kan sekarang lebih modern ya, bisa diperhitungkan. Kemudian ada yang human grade. Memang kalau misalnya beberapa dokter hewan itu ada yang nggak oke untuk ngasih makanan raw food. Kenapa? Karena satu, raw food itu kita nggak tahu kandungan ada apa di dalamnya, apakah ada cacing dan lain-lain gitu. Cuman beberapa kalau misalnya pet parents itu ada yang memang pro raw food karena satu dia simple ya kan, dia simple. Kemudian kalau misalnya dia ngasih raw food ya nggak apa-apa karena kualitasnya oke. Saya beli daging mahal, human grade gitu. Kemudian yang kedua perhitungan proteinnya, karena kalau misalnya kucing kecil-kecil kita itu masih oke lah makan mungkin 30% untuk proteinnya. Tapi kalau misalnya dewasa kan harus kurang dari 30% karena bisa bahaya ke ginjal, karena ginjal itu lebih berat kerjanya kalau misalnya protein itu terlalu tinggi dalam tubuh gitu. Jadi kalau misalnya mau kasih raw food daging mentah ya silakan, tapi usahakan yang human grade, pastikan raw foodnya juga oke gitu. Kalau dari saya lebih baik kasih makanan yang kalau nggak cook food ya wet food atau dry food gitu. Karena dia udah diperuntukkan untuk hewan, lebih aman gitu. Nggak ada potensi daging kontaminasi. Karena kalau misalnya daging mentah, khawatirnya nanti apa? Ada salmonella ya kan. Kalau di manusia nanti makan salmonella bisa tipes ya. Nah, salmonella tipi ya gitu. Dari saya sih itu. Kalau dari Om Prof gimana? Pernah nggak Om? Ya sama kayak yang sudah dibilang dokter tadi ya. Kalau dari saya sendiri lebih sering sih sebenarnya dry food sama wet food ya. Tapi kadang-kadang saya juga kasih cook food gitu ya. Karena juga pikirannya karena raw food itu kadang-kadang memang masih ada cacingnya. Kita harus perhatian itu. Jadi kalau saya sendiri lebih prefer pilihnya cook food. Iya sih, bener bagus nih. Shashi baru aja bangun nih teman-teman nih. Tadi dia tidur loh dari tadi kita ngobrol. Di situ anteng banget, terus karena dia udah bangun. Kaget kayaknya mungkin dengar suara-suara kita lagi ngobrol kali ya. Dilihat ya teman-teman di sini Shashi. Kelihatan gak sih itu Shashi di situ ya? Kelihatan kan ya? Matanya ngantuk. Iya makanya ngantuk banget, kasihan. Oke mungkin bisa lanjut Om dan Dok, kan ada juga nih mungkin penyakit-penyakit panlu yang tadi disebut ya, panluko, terus FIP. Ini kan cukup berbahaya ya untuk binatang-binatang hewan peliharaan kita, dan kadang tuh kalau udah kena penyakit ini susah untuk sembuh dan biasanya akan cepat untuk matinya gitu hewan peliharaannya. Nah mungkin ada gak sih preventif yang bisa dilakukan biar kalau bisa jangan sampai kena gitu, atau kalau misalnya udah kena apa nih yang bisa kita lakuin kalau udah sampai terkena gitu? Oh ya. Ya jadi tips and trick ya, kalau misalnya kita mau hewan-hewan kita itu selamat dari penyakit-penyakit virus. Tentu penyakit virus itu ada proses penularannya. Jadi transmisinya dia biasanya perlu media ya. Contohnya
kalau misalnya Panle, dia itu bisa menular lewat apa? Udara, sentuhan, droplet dan lain-lain ya. Jadi usahakan kalau misalnya kita megang kucing di luar, bawa kucing di eh, ada kucing di luar, ada kucing dalam rumah, kita usahakan cuci tangan. Terus kemudian kalau misalnya kita ragu kucingnya itu sakit atau enggak, kita bisa mandi dulu sebelum dari luar nih. Karena kita nggak tahu kan badan kita ini bawa apa maksudnya. Jadi kita mandi dulu, baru kita pegang kucing-kucing kita. Terus kemudian, memang kalau misalnya kucing-kucing yang udah divaksin ini, mereka masih bisa kena virus. Cuman sama kayak vaksin COVID ya misalnya. Jadi orang-orang tua yang udah divaksin COVID, mereka tetap bisa kena COVID, cuman gejalanya bisa lebih ringan gitu. Terus tingkat survivalnya itu lebih tinggi gitu. Jadi biasanya kalau vaksin pertama masih bisa kena Panle, tapi kalau udah vaksin kedua rata-rata masih kebal tuh. Jadi jarang kena Panle kalau udah 2 kali vaksin. Tapi kalau vaksin pertama masih bisa kena Panle. Rata-rata kayak gitu. Cuman emang Panle ini nggak ada vaksin, memang nggak ada obatnya. Jadi bagaimana kita memberikan treatment, biasanya dokter-dokter hewan akan kejar tuh dari mana. Kita kita kasih ini imunomodulator. Jadi kita kasih imbus supaya dia itu tetap imunnya tetap terbentuk bagus. Kemudian yang kedua kita kejar karena dia muntah dan diare. Jadi kita prediksinya kan di usus. Prediksi atau tempat tinggal si virus itu di usus. Sehingga bikin apa? Bikin si kucing itu dehidrasi. Jadi karena kucing itu dehidrasi, jadi kita perlu kejar dengan infus supaya dia terpenuhi untuk kebutuhan cairannya. Kemudian memang tingkat keselamatan ya atau angka kalau misalnya dalam kedokteran itu ada 2, angka morbiditas, angka mortalitas. Kalau mortalitas ini kematian, morbiditas itu kesakitan. Tinggi dia bisa di atas 50%, 80%. Jadi kalau misalnya kucing udah kena itu ya gimana ya, kita juga ngejelasinnya. Kita langsung biasanya langsung kasih bahwa ini jelek prognosanya, ini jelek keadaannya. Jadi kita bantu sebisa kita ya, gitu. Kita bantu sebisa kita kejar semuanya dari cairan, vitamin, obat-obatan, antibiotik dan lain-lain kita masukin. Ya kalau misalnya itu kembali ke kucingnya, dia mau selamat atau enggak gitu biasanya. Kemudian feline infectious peritonitis ya. Ini penyakit jarang memang, cuman mahal pengobatannya. Dia bisa karena dia harus suntik di 84 hari ya penyuntikannya. Sekali suntik itu 250.000, jadi total misalnya 20 jutaan ya. Dan itu kalau di luar negeri udah ada vaksinnya, di Indonesia ini belum ada gitu. Indonesia belum ada. Dan biasanya itu terjadi pada kucing-kucing yang dipelihara overpopulasi di dalam rumah. Jadi misalnya dipelihara kucingnya itu udah 80 ekor. Jadi kalau misalnya dalam per meter persegi, kucing itu hanya bisa dipelihara 1 atau 2 sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam satu kamar ya 2 kucing udah cukup gitu. Kalau misalnya sampai 20 ekoran lebih, nah itu harus aware karena di situ mutasi dari coronavirus sampai menyebabkan FIP itu terjadi gitu. Karena dia udah overpopulasi. Makin overpopulasi, makin banyak jumlahnya, makin banyak penyakit-penyakit yang bisa muncul gitu. Terima kasih nih Dok. Waduh Om Praf, langsung keinget Om Praf nih. Om Praf punya 26 kucing nih. Langsung inget banget sebelahnya banget ini Om. Takut deh jadinya, tapi semoga enggak ya Om ya. Kalau dari Om Praf sendiri gimana Om? Ya kebetulan saya baru yang satu kena FIP ya kemarin. Kayaknya sih udah agak membaik. Terus sekarang ada di dokter hewan juga sudah di. Ya, biasanya kalau sudah satu kena itu kan penularannya cepat ya Dok ya. Iya benar. Kalau saya lebih pasti akan langsung saya bawa ke dokter hewan gitu ya untuk ditindaklanjuti. Yang kedua pasti akan saya inkubasi kandangnya. Daerahnya itu akan kucing kandangnya akan dibersihkan dulu. Terus biasanya kucing-kucing yang kemungkinan kena itu akan saya pisahkan dulu. Karena nanti penyebaran akan cepat. Saya pernah dulu ada yang kena Panle itu, induknya kena Panle, kebetulan dia lagi menyusui versi, itu mati bareng sama 4 anaknya. Jadi udah karena anak yang menyusu Panle ya kena semua. Jadi nular gitu ya maksudnya? Nular, jadi kontak langsung kan. Berarti langsung harus dipisah ya Dok ya kalau kayak gitu. Yeah. Serem juga sih sebenarnya kalau terus, kayak gitu. Kalau kita misalnya mau bawa kucing nih dari luar mau masuk ke dalam rumah itu harus kita karantina dulu. Minimal di luar atau di pet hotel gitu. Seminggu aja titipin. Karena proses virus itu mengeluarkan gejala dari tubuh kucing itu seminggu. Misalnya gini nih,
dia kena panle, belum mencret, belum diare, langsung kita bawa, kita campurin. Waduh, itu bisa habis dalam rumah itu kalau misalnya dia, jadi harus kita karantina dulu seminggu. Kalau dalam seminggu dia nggak diare, nggak ada muntah, oke masuk gitu. Jadi geng. Iya benar, tapi kucing juga biasanya nggak pernah mau nyium kucing luar gitu loh dok. Heeh. Dan Om ya kan maksudnya kalau misalnya kita habis megang kucing dari luar nih, kita masuk mereka pasti marah gitu. Nyium baunya mungkin dari badan kita juga kayak kurang suka gitu. Ada yang mau saya tanyakan ya dok ya. Kalau dari pengalaman saya pandai atau yang besar-besar itu ya kayak kalisi itu lebih banyak aktif di musim hujan ya? Atau benar apa enggak? Iya benar. Jadi sama sih kalau di hewan, di manusia juga ya. Kalau kita kan lebih sering sakit di musim penghujan ya, pancaroba. Nah itu kenapa? Karena siklus cuaca yang bikin kuman, virus itu lebih kuat. Nanti tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Kalau sekarang kan lagi kayak gitu deh. Nah itu bikin kuat. Jadi kita juga paham nih siklusnya. Nanti kita bisa prediksi juga. Misalnya dari bulan September, oke, September, November, Desember pasti banyak pasien panle. Januari, Maret nanti. Itu memang sekarang di klinik banyak itu tuh. Nah gitu, jadi kita udah tahu nih. Nanti dari Maret ke atas tuh penyakit-penyakit geriatrik, penyakit-penyakit tua. Kayak jantung, ginjal, hati, dan lain-lain. Nanti mulai September ke atas itu mulai lagi virus lagi gitu. Nah emang gitu siklusnya. Memang pas musim hujan ya? Memang pas musim hujan. Pengalaman saya memang biasanya kena tuh pada saat hujan-hujan gini. Iya benar. Isi cuacanya juga lagi gak mendukung soalnya Om. Maksudnya kan kadang hujan, nanti besok panas, kayak hari ini panas nih. Iya. Besok tiba-tiba hujan Iya, lagi bener. seharian. Itu bikin kayak gitu ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan bagus banget nih dari Timi Longdong. Jadi dibilang first of all acara ini sangat unik dan tentunya bermanfaat. Diucapkan terima kasih juga kepada penyelenggara. Izin bertanya, saya punya anjing peliharaan, anjing kampung berjumlah di atas 20 ekor. Cukup banyak nih 20 ekor nih. Apakah ada saran terkait makanan yang paling cocok selama ini diberikan makanan yang dimasak seperti tulang ayam, ceker, ikan sarden bersama dengan nasi. Yang berikutnya bagaimana cara melatih agar anjing-anjing saya tidak bertengkar. Karena jujur katanya ngerasa agak susah ngelatih anjing kampung dibanding anjing campuran. Jadi bisa dijawab nih Dok dan Om Raf yang udah punya banyak binatang juga ya di rumah. Oke, jadi kalau misalnya untuk makanan, kebetulan tadi kita belum ada bahas anjing ya. Nah kalau kucing dan anjing itu beda, dari struktur lidahnya beda. Kalau misalnya kucing struktur lidahnya itu ada berduri. Nah artinya kucing tersebut merupakan hewan karnivor sejati. Dia tidak bisa diintervensi dengan karbohidrat dan lain-lain. Kalau misalnya bisa pun ditambahkan cuma sedikit. Nah kalau anjing lidahnya itu kayak manusia, gak ada durinya. Jadi artinya anjing itu bisa makan semuanya kayak manusia ya, kecuali ada beberapa makanan yang dilarang, seperti apa, misalnya coklat, kopi, dan lain-lain. Tentu harusnya untuk yang melihara anjing udah tahu ya apa yang nggak bisa dikasih ke anjing, buah-buah alpukat gitu-gitu ya, itu nggak bisa dikasih. Nah kalau misalnya dia makan sayur bisa, makan nasi bisa, makan ikan bisa, daging bisa, tulang bisa, asalkan semua yang dimasak itu sesuai dengan nutrisinya ya. Artinya apa? Dia tidak boleh diberikan berlebihan. Contohnya apa? Karbohidrat. Karena anjing bisa diabetes. Kemudian yang kedua, anjing itu tidak bisa makan garam berlebih. Kenapa? Karena nanti ginjalnya itu akan berat kerjanya. Dia akan berat untuk mengolah natrium. Artinya apa? Nanti bisa gagal ginjal di usia muda. Harusnya anjing itu bisa hidup di usia 15 tahun ke atas. 20 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Tapi kalau misalnya dia dikasih garam berlebih atau makan makanan yang kita masak, misalnya kita makan makanan yang kita masak, ya kan? Terus kita kasih garam dan lain-lain. Itu kan asinnya memang dikhususkan untuk kita, yang memang kita butuh natrium banyak. Tapi kalau anjing tidak, sehingga apa? Nanti usia 4 tahun udah gagal ginjal. Jadi dia nggak bisa dikasih garam berlebih gitu. Makanya yang paling aman untuk dimakan adalah makanan-makanan rumah sakit kalau untuk anjing yang memang nggak ada rasa sama sekali. Kemudian kalau misalnya mau dikasih cook food silahkan, mau dikasih dog food silahkan, mau dikasih dry food untuk dog food silahkan gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang kasih cook food kalau untuk anjing ya. Kemudian yang kedua cara melatih anjing. Nah kalau anjing ini biasanya sulit untuk dilatih kalau udah besar. Jadi kalau misalnya dia besar ketemu besar, dia itu udah punya sifat yang dari kecil terlatih gitu loh. Misalnya dari kecil dia tidak pernah kontak dengan kucing.
nanti awal pertama kalian mungkin kita kira tuh mereka temenan, deket-deketan, lari-larian. Tapi waktu kita tutup kamar, kucing itu habis dibunuh pasti. Pasti udah berdarah semua, habis dibunuh. Karena mereka nggak pernah berinteraksi dari kecil. Nah, tapi kalau misalnya kucing dan anjing interaksi dari kecil, growing bersama, nah itu biasanya lebih gampang untuk melatih, untuk dekat. Apalagi anjing besar ketemu anjing besar, itu sulit sih biasanya ya. Kecuali misalnya ada, dia masukkan di dog school gitu, ada pelatihnya. Nah, pasti kalau misalnya pelatih itu punya treatment khusus untuk melatih. Biasanya treatmentnya punishment, ada misalnya kalau dia ngelakuin kesalahan gak dikasih makan, atau misalnya modelnya bisa punishment, bisa reward. Kalau misalnya ngelakuin kesalahan gak dikasih makan, kalau misalnya dia ngelakuin hal yang oke, dikasih reward gitu. Itu hanya ini ya, dog school yang tahu ya, hanya pelatih anjing yang tahu gitu. Kalau dari saran saya sih seperti itu ya. Iya, makasih ya dok ya. Ini saya tadi kan ada yang nanya juga kalau dari Om Pro sendiri, kan mungkin beda ya cara treatment anjing dan kucing. Karena kan kalau anjing mungkin agak lebih sedikit agresif gitu, apalagi kalau sudah besar. Nah kalau misalkan kucing, gimana nih Om? Misalkan 27, tadi kan juga sama ya 20-20an juga, cara biar mereka akurat tuh gimana sih Om? Kalau anjing sih nggak pernah pelihara banyak ya. Pernah pelihara anjing satu, itu juga German Shepherd. Itu juga adopsi dari kecil. Kalau itu seperti yang tadi Dr. Ricky bilang. Kalau anjing dulu saya sempat pelihara sebentar, saya kasih makannya cook food. Dia lebih mudah bisa dikasih karbohidrat, dikasih ke makanan manusia itu masih bisa. Nah kalau kucing 27 ini ya sebenarnya kalau kucingnya tumbuh bareng juga sebenarnya dia akan cenderung lebih mudah untuk adaptasi. Biasanya. Nah, namun karena saya kebanyakan juga kucing adopt ya. Kucing adopt jadi ketemunya udah besar. Nah, ini biasanya mereka akan saling menguasai teritorinya. Nah, makanya kita pisahkan biasanya jam mainnya. Ya gitu. Suka cakar-cakaran juga ya mungkin kucing itu kan kalau udah nggak suka berantem. Nah ini ada pertanyaan bagus lagi nih, kan mungkin ngomongin tentang steril ya Om dan dokter sekalian. Jadi ada yang bilang kalau misalkan populasi di kucing di jalanan tuh sudah mulai banyak. Nah gimana nih, boleh jelasin gak dok ke teman-teman gimana yang gak pro steril terkait pentingnya steril untuk kucing sendiri? Gitu. Mungkin steril nih apa sih steril bagusnya, manfaatnya dan untuk lingkungan juga. Ya baik. Jadi kalau misalnya yang memang pemahaman manusia banyak ya, ada yang pro steril dan tidak pro steril. Kalau misalnya dari segi dibahas dari segi spiritual, misalnya agama gitu ya, itu banyak yang kayak nggak boleh, nanti itu melanggar hak asasinya gitu. Tapi itu udah pernah dibahas sama ulama bahwa sebenarnya steril itu oke dilakukan karena itu berdampak ke lingkungan. Tapi kalau dari segi kedokteran hewan, tentu dari kesehatan lingkungan, dari segi kesehatan hewan, itu udah pasti menyehatkan. Itu udah pasti menyehatkan. Kenapa? Karena satu, kita dengan mensteril kucing, itu kita artinya apa? Kita menyelamatkan dia dari stres kawin. Satu, kita menyelamatkan mereka dari stres kawin. Terus nutrisi untuk bagian vitalitasnya itu bisa dikasih ke tubuh yang lain, ke bulu misalnya. Kita bisa lihat perbandingan antara betina birahi dengan betina yang udah disteril. Pasti lebih glowing betina yang udah disteril. Sama lebih gendut ya dok? Ya, lebih besar gitu. Ya lebih besar gitu. Nah paling emang dampak negatifnya itu dia cuman obesitas aja. Tapi obesitas itu memang bisa dicegah asalkan kita bisa ajak dia main, jangan biarkan dia makan tidur gitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk lingkungan itu tentu itu pastinya menguntungkan lingkungan gitu. Karena apa? Karena satu, tidak overpopulasi dalam suatu lingkungan. Karena kalau misalnya overpopulasi, kita nggak semua orang itu suka kucing, nggak semua orang itu suka hewan. Ada yang kucing itu dipukul, dibuang, dikasih makan ke ular, dibuang ke sungai dan lain-lain. Nah, jadi itu bisa menjaga atau menyelamatkan mereka dari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi terus kebutuhan pakan di lingkungan, karena kalau misalnya kucing itu dalam setahun dia bisa melahirkan 4 kali. Dalam sekali melahirkan dia bisa melahirkan 5 ekor gitu kan. Kemudian belum lagi nanti anaknya yang mati-mati, kecelakaan, virus dan lain-lain gitu. Jadi dari saya lebih oke
kucing untuk di steril sih gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tidak pro steril mungkin bisa dipikirkan kembali karena kita nggak bisa memaksakan ini ya gitu. Maksudnya kehendak juga, tapi tolong teman-teman diingat kalau steril itu sebenarnya baik ya dok Iya. untuk hewannya sendiri. Kasihan soalnya kalau nggak di steril tuh biasanya mereka suka birahinya berkali-kali. Iya, Itu birahi yang kasihan berkali-kali tahu. terus berusaha untuk keluar rumah gitu Iya kayak benar. aku harus keluar gitu kayak manjat-manjat Bener-bener jendela manjat gitu. jendela gitu kan. Cari cara gimana caranya biar bisa keluar rumah gitu. Nah itu yang kasihan gitu kalau misalkan dilihat lagi ke kucing-kucingnya pasti kasihan lah. Nah ini kan kalian bisa melihat ini Sashi lagi rebahan dia. Iya. Santai banget. Dia kalem loh dari tadi teman-teman gak ngapa-ngapain. Biasanya kan kucing kesana kemari loncat ya. Yang ini sangat amat kalem. Aneh nih kucing nih. Biasanya kucing gak kayak gini soalnya. Kucing di rumah aku wah udah gak bisa berantakan di mana-mana. Ini kucing doang nih satu nih. Kalem banget kelihatannya. Terus dia tidur. Oh berarti jam tidurnya jam segini ya dok ya? Iya. Iya dari tadi tidur aja rebahan. Harus dikasih makanan nih boleh gak sih kita kasih? Kalau boleh kita harus kasih nih kasihan. Sashinya biar bangun. Ya jadi mungkin Nah. untuk steril itu kali ya dok ya. Karena sebenarnya kasihan sih kalau misalkan kita maksudnya ngeliat kucing. Karena kan kucing gak ngerti sebenarnya yang kayak gitu. Maksudnya itu kan naluri mereka. Iya benar nalurinya. Kasihan kalau misalkan tidak tersalurkan. Akhirnya mereka jadi stres. Biasanya mereka kalau udah kayak gitu. Kalau saya lihat dari kucing saya sendiri ya dok ya. Jadi kurusan. Iya. Biasanya jadi gak mau makan. Jadi stres kurusan. Kurusan Nah, bulu kasihan, rontok. iya, Ya, Bulu rontok. itu sih kasihan banget, makanya harus tetap di steril walaupun ya sekarang steril lumayan ya teman-teman kalau apalagi betina ya, betina tuh Iya. biasanya udah 700-800. Iya benar. Tapi banyak sih dok, setahu saya yang gratis biasanya. Iya. Biasanya kalau- tuh banyak yang Ada ya beberapa. ada program-program Dari steril gratis pemerintah, juga. Tuh dari pemerintah. Biasanya kucing jalanan juga sempat ada programnya di wilayah mana ya? Di Jakarta juga sempat ada setahu saya tuh yang program kucing jalanan di steril biar Iya. nggak overpopulasi gitu. Nah itu bagus tuh teman-teman. Banyak. Iya jadi mungkin bisa kayak gitu ya. Hmm. Nah kalau Sashi ini udah di steril dok? Udah, dia steril cepat malahan. Kalau misalnya batas usia steril itu kan di minimal berat badan 1 kilo, tapi asal usia, kalau misalnya jantan itu testikelnya udah teraba. Jadi kalau misalnya testis pada anjing dan kucing, kalau kucing itu memang dari kecil dia udah keluar, udah masuk ke kantong, cuman belum teraba kadang-kadang. Tapi kalau anjing dia turun ke kantong testikelnya itu dia biasanya umur 4 bulan, 2 bulan itu baru bisa turun dia. Kalau yang gagal turun ada. Nanti jadi memang kantongnya kosong. Jadi kantong kosong tapi si testikelnya itu di dalam perut atau di selangkangan Oh, gitu. Bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya usia minimum itu biasanya di 8 bulan, Tapi kalau betina misalnya 6 bulan udah birahi, aduh itu belum bisa disteril sih kalau saran saya ya. Soalnya resiko dia nggak bangun lebih besar. Resiko dia nggak bangun di meja operasi. Jadi baiknya dia di steril di usia ya tetap 8 bulan. Jadi kalau misalnya dia 6 bulan, 7 bulan udah birahi ya ditahan-tahan dulu gitu, dikurung dulu gitu. Sampai usianya cukup untuk dilakukan operasi gitu. Oh gitu. Ilmu baru juga sih ini mungkin teman-teman. Jadi 6 bulan masih belum boleh ya dok ya? Iya. Ya paling Kecilan. 8 lah. Iya masih kekecilan juga sih 6 bulan masih piik ya, masih Iya, kecil benar. banget kucingnya. Nah teman-teman mungkin bisa dilihat nih. Ini Sashi ini perempuan atau laki-laki? Coba kita tebak-tebakan dulu deh. Karena banyak banget dari tadi teman-teman di panitia ini salah Iya. banget menyebutnya. Ini coba deh tebak deh siapa yang benar nanti ya bisalah kita kasih sesuatu ya Pakai mungkin gaun teman-teman. loh dia. Dia udah steril tapi coba ditebak ya teman-teman ini perempuan atau laki-laki karena namanya Sashi. Ya ntar ketahuan juga ya. Tapi ini lucu loh dia dari tadi kalem banget tidurnya. Iya dia emang diem aja sih. Hanya ingin di pangkuan majikannya saja. Tidak ingin kemana-mana. Iya. Oke mungkin bisa kita bacain lagi ya nih pertanyaan-pertanyaan di sini banyak banget soalnya teman-teman yang mau nanya. Nah nih dok pas banget nih kucingnya suka makan rumput liar di luar rumah. Iya. Nah kucing omprok suka makan rumput liar juga gak kalau di luar? Kalau kucing saya memang ada waktu-waktu bermain dia untuk bermain rumput. Bahkan ada beberapa yang suka selada kalau kucing rumah. Selada dan kangkung. Iya benar. Sayur-sayuran ya walaupun harusnya sebenarnya nggak wajib ya makan itu ya. Tapi itu kan sebenarnya buat mereka mencuci perutnya ya kalau nggak salah. Iya benar. Mungkin bisa dijelasin nih dok, boleh gak sih makan rumput luar, rumput-rumput liar gitu di taman? Ya jadi ya ini ya berdasarkan ilmu yang saya pelajarin. Jadi siklus siklus cacing untuk berkembang biak itu memang
keluar dari tubuh hospesnya. Hospes itu bisa manusia, bisa anjing, bisa manusia, bisa anjing, bisa kucing, tergantung dia mau tinggal di mana spesiesnya ya. Jadi predileksinya itu kan misalnya cacing ini predileksinya di tubuh manusia, ini cacing ini di anjing ini gitu. Jadi memang ada spesies tertentu di spesies tertentu. Nah kalau misalnya kita askaris ya, biasanya askaris. Askaris apa? Misalnya kita ada anak-anak kecil yang misalnya ngerasa pantatnya gatel, itu kan Ascaris lumbricoides. Jadi ya memang cacing kremi. Nah, cacing kremi ya. Nah, ketika dia mau bertelur, dia akan keluar. Jadi makanya anak-anak kecil itu misalnya pantatnya gatel, ya emang si cacing itu akan mau bertelur. Gitu. Nah, ketika anak-anak menggaruk, telur cacing itu ada di tangannya. Nah, dia akan kalau syukur dia cuci tangan, kalau dia makan gak cuci tangan dia akan balik masuk lagi gitu. Jadi siklusnya kayak gitu. Nah, kalau kucing-kucing cacing-cacing yang ada di hewan-hewan ini, dia akan keluar dari feses dan dia netas nih di lingkungan, netas kan di lingkungan. Nah, terus dia nanti akan naik ke pucuk embun yang ada di rumput. Nah, di pucuk embun itu dia akan bertelur. Jadi dia tinggal nunggu dimakan sama siapa, dimakan kucing kah, dimakan sapi kah gitu. Jadi dia akan berkembang di tubuh kucing, makanya kucing-kucing yang makan rumput liar atau rumput sembarang, mereka berpotensi untuk cacingan. Jadi harus kalau misalnya kucingnya dibiarkan untuk makan kucing rumput liar, berarti kita harus sedia obat cacing gitu, supaya dia nggak cacingan. Kemudian manfaat memakan rumput tentu bagus untuk kucing. Kalau misalnya kucing-kucing yang dipelihara di ruangan dengan rumput palsu, mereka akan makan rumput palsu. Ya, mereka akan makan rumput palsu yang warna hijau, kayak karpet-karpet hijau itu akan dimakan sama dia supaya ya dia anggap itu rumput beneran gitu. Karena naluri kan. Supaya mereka apa? Kalau misalnya mereka di dalam perutnya ada hairball, mereka bisa muntahin. Kalau misalnya mereka di dalam perutnya ada sesuatu, mereka bisa muntahin untuk cuci perutnya memang gitu. Dan itu perilaku alami, memuntahkan makanan atau herbal itu gitu. Maksudnya nggak harus makan rumput aja dok. Karena tadi dokter bilang rumput-rumput yang kayak gini nih, daun-daun kayak gini. Oh nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Harus rumput ya. Harus rumput. Aja. Jadi makanya kalau misalnya, aduh gimana ya kalau misalnya makan rumput di luar kan ada cacing, ya solusinya apa? Di banyak kok rumput-rumput yang ditanam di tisu basah, ya kan? Oh iya. Yang direndam. Itu kan ada itu kayak starter pack ini rumput-rumput kucing. Iya, itu medianya itu tisu biasanya atau kapas. Nah, itu aman tuh tanpa atau mereka kasih tanah tapi tanahnya itu yang udah dibakar. Tanahnya itu yang udah dipanaskan dengan suhu 100 derajat misalnya. Jadi udah tanah yang udah steril gitu. Jadi bisa ditanam di situ. Banyak solusinya ya. Iya benar. Kalau nggak di pet shop tuh biasanya suka ada yang jual yang kecil itu loh dok. Kayak apa namanya rumput tapi kecil tuh kayak bisa dimakan deh setahu saya. Iya dia rumputnya Biasanya panjang-panjang. rumput yang panjang-panjang iya, gitu benar. kan. Iya, Jadi itu. mungkin nggak harus jangan di taman juga ya teman-teman. Karena kalau di taman kotor juga tadi kata dokternya takutnya ada cacing. Itu kan bahaya buat kucing. Nanti harus minum obat cacing lagi. Iya. Bagus kalau kucingnya cuma 1. Coba kalau kucingnya 20-an. Iya. Waduh bahaya itu 20 pil kucing mahal juga. Lumayan. Kayak jadi mungkin bisa dijawab juga nih. Ini lucu nih, kalau misalkan mandiin kucing. Mandiin kucing ini ada sampo khusus yang bagus gak ya dok? Mungkin Om Prof juga sering mandiin kucing kan nih. Nah ini sampo kucingnya nih yang bagus kayak gimana? Karena ada yang komen di sini, bahaya gak sih kalau mandiin kucingnya pakai sabun cuci piring? Nah ini gak boleh teman-teman seharusnya. Kasian bulu kucingnya dimandiin pakai sabun cuci piring gimana dok? Aduh pertanyaannya ini lucu ya. Nah kalau misalnya nggak boleh ya, kenapa? Karena kalau misalnya kucing dimandikan dengan sabun cuci piring, itu sabun cuci piring itu kan dikhususkan untuk piring. Piring yang dimaksud apa? Piring yang udah habis makan, yang banyak minyaknya, yang kotor. Nah jadi tentu kandungannya itu semuanya tinggi, ya kan? Penghancur lemaknya itu tinggi, karena sejatinya sabun itu adalah dia itu untuk bikin lemak larut dalam air dengan sabun, ya kan? Jadi dia dengan sabun. Terus lemak itu kan banyak pengencernya. Bisa diencerkan dengan ether, alkohol, bisa diencerkan dengan sabun. Nah itu fungsinya untuk biar supaya dia larut dalam air. Nah
Kalau misalnya kucing itu mereka semua lemak-lemaknya larut dalam dicuci pakai sabun cuci piring, maka nanti akan terjadi apa? Satu, iritasi. Karena piring itu keramik, ini dicuci untuk mencuci bulu dan kulit ya. Jadi bisa bikin potensi iritasi, terus bulu rontok, terus minyak-minyak yang ada di bulu itu rontok, sehingga bulu-bulunya nanti jelek gitu ya. Jadi kalau misalnya sampo, beli aja sampo yang khusus memang untuk khusus kucing ya, sampo khusus kucing. Banyak kok sampo-sampo yang cuma 50.000 gitu. Dan itu milinya udah banyak, biasanya udah 25 mili. Jadi itu udah bisa dipakai berkali-kali ya, mungkin 6 bulan gitu bisa. Karena mandi kan kucing nggak setiap hari, sebulan sekali kan. Terus nanti tinggal kasih makan hair and skin, udah bulunya nggak rontok, bisa mandinya 6 bulan sekali mungkin gitu. Gitu ya teman-teman, jadi nggak boleh nih kalau misalkan pakai sabun cuci piring, tolong diingat. Nih nggak Ya, bagus karena kok. memang ada edukasi yang salah ya di platform apapun gitu, kayak mandiin kucing pakai sunlight, nanti kucing Gitu nanti tuh. mengkilat Tuh gitu. kan, nggak Glowing. boleh. Ya, jadi usahain untuk cross check informasi. Sekarang harus double check ya. Kalau sekarang kan harus double check apapun informasi ya. Bener enggak? Bahaya Bener itu enggak? sosmed sekarang, Mm-mm. zaman sekarang ada aja info-infonya, terus orang-orang percaya aja gitu. Aduh bahaya nih. Ya benar gitu. Nah kalau Om Praf sendiri kan misalkan 27 kucing, 26 kucing mandiin, ini ada apa maksudnya, apakah ada sabun tertentu yang mungkin emang harus dipakai kah? Cara mandiinnya gimana nih Om? Kan 27 cukup banyak nih dengan karakteristik yang berbeda-beda kucingnya. Kalau saya sih biasanya dipisah ya. Kalau sampo saya nggak fanatik tertentu ya. Biasanya kalau sampo yang penting sampo hewan gitu ya, sampai kucing. Kecuali ada harus butuh treatment khusus gitu, kayak misalnya kayak jamur atau kutu gitu ya, baru nanti saya pilih sampo yang kayak gitu. Tapi pada dasarnya sampo yang biasa. Nah cuma memang kalau 27 kan cukup banyak ya, apalagi saya kebanyakan mandiin sendiri. Ya, biasanya kalau di pet shop kan mereka pakai alat pengering ya. Benar. Nah kalau kucing kami itu kucing di rumah itu begitu dengar suara langsung berontak, dia lari biasanya. Iya benar. Nah biasanya itu cuma saya jemur aja di kandang sampai nanti udah agak setengah kering saya sisir baru kayak gitu. Nah itu memang kita ada jadwalnya. Ada jadwalnya hari ini berapa kucing, Sabtu, hari ini berapa kucing lagi minggunya. Nah minggu depannya udah ganti lagi tuh rombongannya. Seru banget Om, mereka menunggu antrian untuk mandi loh ini. Mandi aja ada antriannya. Lucu banget, jadi gak semuanya Om? Iya sih capek Om. Iya. kayak gitu. Ya nggak 20. kejar, biasanya, Iya sih, nggak biasanya kejar tuh sehari itu seharian paling ya. dapat 4 atau 5 lah. Iya memang. Oh iya 45 aja? Iya, karena lama kan Oh ya mandiinnya berdua itu doang kan. ya Om ya sama istri Iya. ya? Kirain bisa 10 sehari, tapi capek juga kalau 10 sehari mungkin pegel-pegel ya nanti Om Prafnya langsung. Bisa buka grooming kalau Iya. Maksudnya itu, sekalian buka grooming Om, bisa itu. Saya kan 27 lumayan banyak ya. Mungkin bisa dilanjut nih kalau misalkan tentang perawatan kucing sendiri dari Om Praf ya. Mungkin kayak jamur atau kayak kutu, ini kan sedikit mengganggu ya Om, karena kan kutu kalau kena bisa kena ke kita juga ya, kita jadi ikut gatal-gatal. Karena saya pernah kena kutu kucing juga gitu, jamuran kita jadi gatal-gatal. Nah kalau misalkan ada satu kucing Om Praf yang semisal kena jamur atau kutu, nah ini kan pasti Om Praf juga kena ya. Ini preventifnya biasanya gimana nih Om, dan penanganan Om sendiri untuk kucing yang kutuan dan jamuran tuh gimana? Biar gak kena gitu ke Om dan istri dan keluarga. Ya kalau saya memang obat kutu itu kan rajin ditetes ya. Memang seperti yang tadi dokter Iki bilang, kalau ditetes memang harus 27, semua kucing di rumah tuh harus ditetes bareng. Nah kalau jamur tuh sebenarnya ada jamur yang bahaya ya dok ya, kalau nggak salah apa? Ringworm apa gitu ya. Nah kalau yang menular ke manusia kan sebenarnya yang ringworm. Pada saat kita kontak dengan ringworm itu akan biasanya kita kena juga. Iya. Gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Nah ini kalau untuk kena ringworm ini gimana nih dok? Apakah ada obatnya atau hanya obat tetes aja atau disuntik atau gimana dok? Kalau ringworm itu dia cepat ya untuk proses tumbuhnya. Saya juga pernah kena ringworm. Jadi waktu itu jidat ya kebetulan. Ringworm itu kan bulat ya. Dia beda dengan kurap ya. Kalau di manusia kan ada yang kurap ya. Kalau kurap itu seluruh lesinya itu hitam biasanya. Tapi kalau ringworm itu dia bulat kayak cincin, tapi tengahnya kosong. Jadi dia di sini bulat. Kayak donat gitu, kayak donat. Iya. Waktu itu iya. saya nggak sadar kan, jadi kayak aduh di jidat ini apa gitu, gatal-gatal kan. Terus terkelupas. Nah, di situ baru nyadar, oh ringworm, aduh.
dapat dari pasien mana ini gitu kan, nggak sadar gitu kan. Dijidat pula Iya, lagi. dijidat. Nah kalau misalnya di manusia itu nggak perlu minum obat, biasanya kita cuman pakai salep ketokonazol yang memang bisa untuk ngilangin ngilangin jamur ya. Tapi kalau misalnya di kucing, kalau misalnya dia masih satu spot, dia masih bisa pakai salep. Tapi biasanya jarang ya untuk satu spot. Biasanya ketahuannya ini udah banyak dia udah di bawah perut, di selangkangan, di ekor dan lain-lain. Nah biasanya langsung ke obat minum aja gitu, obat minum. Terus ditambah topikal juga kayak ketokonazolnya juga oke, itu nanti bisa sembuh sih biasanya. Yang penting kalau jamur ini minum obat udah oke sih. Gitu ya teman-teman, mungkin obatnya bisa langsung ke dokter, Ke dokter, langsung ya. iya. Nggak bisa diurusin sendiri atau pakai obat manusia juga kan ya dok ya? Iya, obat. Tapi rata-rata obat manusia itu kan nggak boleh sebenarnya dok ya? Iya benar, kalau misalnya obat manusia yang nggak boleh di kucing dan anjing itu paling utama yang sering salah ya. Misalkan 80% pet parents ini ngasih obat ya ke kucingnya. Tapi kalau misalnya obatnya itu salah ya keracunan jadinya. Contohnya apa? Acetaminophen atau paracetamol. Nah, acetaminophen atau paracetamol ini bisa bikin keracunan karena si hati kucing dan anjing itu kurang enzim glucuronil transferase namanya. Kita itu bisa memetabolisme atau memetabolit paracetamol itu karena hati kita punya enzim itu. Tapi kalau kucing dan anjing itu sedikit atau bahkan sama sekali nggak ada. Sehingga kucing dan anjing itu si paracetamol itu berputar di dalam tubuh. Dia nggak tahu mau keluar dari mana karena nggak ada yang ngikat dia, nggak ada yang bander sama dia. Jadi dia muter-muter dia ngancurin apa? Dia ngancurin sel darah merah. Sel darah merah dihancurin, dipecahin semua sama dia karena dia nggak tahu mau keluar dari mana si paracetamol itu. Sehingga kucing itu akan kehilangan sel darah merah dan akan anemia parah. Biasanya hematokrit yang harusnya nilainya minimal 40%, jadinya 11%. Dia harus apa? Dia harus butuh transfusi secepatnya. Kemudian dia perlu antidota. Antidota apa? Anti racun. Misalnya orang digigit ular, pasti ada antibisanya kan. Antibisanya dapat di mana? Di rumah sakit. Nah gitu. Jadi beberapa obat-obatan tidak bisa digunakan di hewan. Enggak semua obat-obatan manusia itu bisa dipakai di hewan gitu. Jadi minimal sebelum ngasih searching dulu gitu. Kalau misalnya nggak punya uang untuk ngobatin kucing, gimana ya? Jadi kita nggak bikin kucing kita itu malah menderita double gitu. Dia udah sakit, diracunin lagi gitu kan. Jadi pastikan kalau misalnya kita mau adopsi kucing, kita udah siap dari finansial kita udah siap, terus mental kita udah siap. Siap nggak kita merawat dia dari dia masuk rumah sampai dia meninggal gitu. Kan itu ya. Jadi komitmen itu yang harus dijaga gitu. Karena menjaga komitmen itu susah. Jangan ketika dia sehat dipelihara, disayang-sayang, tapi ketika sakit, aduh uang nggak ada tapi dilepasin gitu loh. Nah, gitu. Jadi tolong dijaga komitmennya karena sebenarnya mereka nggak minta diadopsi, tapi kitalah yang mengambil mereka untuk diadopsi. Jadi tolong dijaga komitmennya sama hewan peliharaan kita, mau itu anjing, kucing dan lain-lain gitu. Betul. Bagi selanjutnya nih ada tentang penyakit. Jadi di sini ada banyak yang nanya tentang toksoplasma. Dok, mungkin bisa dijelasin sedikit tentang toksoplasma karena banyak banget yang nanya nih dari tadi toksoplasma. Iya, jadi teman-teman yang cat lovers ya, jangan khawatir tentang toksoplasma, tapi kita aware terhadap toksoplasma. Nah, toksoplasma itu sendiri adalah apa? Protozoa. Kalau di kucing dia tinggalnya di pupnya. Di pupnya ya. Kalau di kucing dia tinggal di pup. Jadi kalau misalnya dia BAB, dia itu ada di pupnya. Tapi tidak semua kucing itu punya toksoplasma. Nah, kucing-kucing yang kena toksoplasma itu gejalanya gimana? Biasanya kucingnya kurus banget. Kejang tiba-tiba, kayak kejang dia kayak apa nih, step mungkin kayak gitu. Kayak dia kejang-kejang, terus nanti sehat lagi gitu. Kemudian biasanya nafsu makannya menurun. Nah, kalau misalnya ragu kucingnya sakit apa, boleh dibawa ke dokter hewan. Nah, kemudian yang kedua, toksoplasma ini tidak hanya dari kucing, tapi dari makanan-makanan yang perempuan suka makan. Contohnya apa? Lalapan, timun mentah, terong mentah, daun ubi mentah misalnya, atau daun kemangi di nasi uduk. Nah, itu bisa juga berpotensi untuk memberikan teman-teman toksoplasma, bisa didapat dari sana. Kemudian yang ketiga dari mana? Nih, dari daging-daging yang dimasak
mentah. Misalnya teman-teman suka nih makan nge-grill gitu kan, nge-grill tapi dagingnya kualitasnya rendah. Terus kemudian makan-makan daging kayak gitu sukanya yang medium rare gitu ya, kayak ala-ala medium rare gitu kan. Ternyata di sana ada toksoplasmanya. Jadi toksoplasma itu bukan hanya di lalapan, bukan hanya di kucing, di daging sapi mentah juga ada, di tikus gitu, di selokan gitu itu juga ada. Jadi potensi penularannya banyak. Nah, kemudian saran saya kalau misalnya karena dia cenderung tidak menimbulkan gejala sama sekali kalau di manusia ya. Apalagi di laki-laki itu sedikit banget kemungkinan terinfeksinya, tapi kalau di perempuan ini memang agak besar. Tapi kalau misalnya kucing-kucing yang dirawat di rumah, tidak ada gejala sama sekali, nah itu biasanya kemungkinan rendah, tapi baiknya diperiksain untuk tes kit tokso. Nah, tapi kalau misalnya sebelum memutuskan untuk hamil bisa cek tokso atau bisa cek tokso ya di rumah sakit tuh murah, kalau nggak salah murah deh, mungkin 700.000, 3 juta ya, oh lumayan ya, cek tokso, berarti kalian pernah cek tokso ya, nah cek tokso 3 jutaan, terus vaksinnya ada nggak ya di manusia? Nggak ada ya, nggak ada, tapi itu pengobatannya lama loh kalau udah kena, pengobatannya lama sampai dia itu tuntas gitu, karena dia tinggalnya kalau di cewek itu di saluran reproduksi. Dan bahayanya, baiknya kalau misalnya cat lover cek aja dulu. Kemudian bahayanya itu nanti ke anaknya, nanti anaknya itu bisa cacat mental, bisa cacat anggota tubuh, bisa terus keguguran bisa. Biasanya anak-anak biasanya hamil keguguran terus, hamil gugur, hamil gugur, hamil gugur gitu. Itu boleh dicek tokso mungkin, gitu ya. Ya, makasih ya dok ya untuk infonya. Tadi berarti toksoplasma ini lumayan sedikit treatmentnya mahal ya dok. Untuk tesnya sendiri aja bisa 3 juta teman-teman. Makanya kalau misalnya kita mau memelihara, kita harus komitmen juga ya dari segi finansialnya. Terus gitu. kalau hamil, jangan bersihin pup ya, suruh suaminya aja bersihin pup gitu. Tolong di note laki-laki di luar sana untuk lebih peka kalau misalkan punya kucing yang ada istrinya mau hamil. Nah ini harus lebih sigap gitu membersihkan kotorannya biar nggak kena ke istrinya. Berarti itu bahaya juga ya dok ya, lumayan ya untuk perempuan ya. Tapi bukan berarti semua kucing itu punya tokso gitu ya. Iya. Nah misalnya kalau kucingnya sehat-sehat aja nggak ada kurus nggak ada apa-apa ya kemungkinan bebas tokso gitu. Iya betul. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir nih dok. Jadi kalau misalnya kitten ini kan harus minum susu ya dok. Semisal betinanya sudah nggak ada gitu, ibunya induknya sudah nggak ada. Susu apa yang kandungannya apa yang baik untuk kitten? Oke. Jadi kalau misalnya untuk kitten ya, mereka nggak bisa sembarangan minum susu. Mereka bisa dikasih makan susu yang non laktosa. Jadi laktosa itu kan gula ya. Gula itu kalau laktosa itu si kucing itu biasanya laktosa intolerir. Jadi bisa bikin diare. Lo kok diare ya? Padahal kita kasih susu. Ternyata dikasih susu apa? Susu sapi gitu. Nah, kalau misalnya susu yang non laktosa banyak, ada merek-merek. Karena banyak anak kecil sekarang yang alergi sama laktosa kan. Jadi banyak alternatif susu atau laktosanya itu udah dikurangin sampai batas minimal atau bahkan hampir dia nggak bisa zero memang, tapi seenggaknya dia dikurangin gitu. Karena zero laktosa itu nggak ada gitu. Paling kalau misalnya mau dikasih merek banyak mereknya ya, tapi udah pasti yang harganya mahal, yang kualitasnya baik gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk Om Praf nih. Jadi Om Praf, gimana sih maksudnya kita untuk mengatasi kucing yang trauma setelah melahirkan? Pernah nggak Om ada di rumah? Biasanya postpartum ya, bahasanya apa sih teman-teman? Iya postpartum kucing ya. Iya kan, kucing ada postpartum juga. Loh kucing itu kan bukan mainan ini katanya tadi. Kucing juga kucing, hewan kan. Mungkin dia bisa merasakan ada postpartum. Tapi kucing aku juga pernah loh Prof, kayak kucing aku tuh gak mau ngurusin anaknya, jadi anaknya dibuang gitu aja, didiemin, gak disusuin. Baby blues benar. Nah ini gimana nih Om Prof untuk kita biar kucing kita ini gak postpartum, gak baby blues gitu. Sebenarnya kalau yang itu malah lebih mudah ya, saya malah pernah yang kasusnya lebih sulit sebenarnya. Kalau yang dia tidak mau mengurus anaknya biasanya kita ambil alih. Jadi memang tadi diberikan susu yang bebas laktosa tapi tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu hangat. Kalau terlalu panas dia juga nggak mau minum. Jadi kita susuin pelan-pelan pakai spuit biasanya kalau saya.
nanti sampai kenyang ganti anak satunya gitu. Nah itu dilakuin terus sampai dia bisa akhirnya makan sendiri. Nah, kadang-kadang malah ada yang sudah melahirkan anaknya nggak diapa-apain. Itu dulu pernah ada eh, satu mood manskin gitu lahiran anaknya 4. Nah kan masih ada ari-arinya tuh biasanya tuh. Iya, Nah betul. itu anaknya jalan-jalan ke sana kemari, induknya udah nggak mau ngurusin. Nah itu kan kusut ya. Nah dan itu kan harus dipotong. Nah, dulu saya potongin satu-satu tuh, dipotongin satu-satu terus diiketin satu-satu. Kalau enggak nanti mati dia anaknya keracunan. Om Pras sendiri yang melakukan Iya itu? kayak gitu, jadi Wah, dipotong terus diiket. Kalau dulu saya pakai benang jahit gitu, jadi diiket di benang jahit. Om Pras jadi dokter juga ya di rumah untuk kucing-kucingnya. Karena kebanyakan jadi Iya jadi benar, mau gak lama-lama mau berarti. harus ya Om ya. Lumayan nih, banyak banget hal-hal baru yang Om Pras lakukan mungkin saat punya kucing. Jadi kalau misalkan kita kucingnya postpartum atau baby blues kali ya. Mungkin Iya. ya. Kalau misalnya dari segi kedokteran hewan sebenarnya ada 2 kemungkinan. Satu, si induknya itu memang tidak sayang terhadap anaknya, jadi dia nggak punya, ada hormon yang bisa menimbulkan rasa sayang terhadap anak. Mungkin dia kadarnya kurang. Kedua, dia tahu bahwa anaknya itu cacat. Nah, kalau kucing, anaknya cacat, mau kucing besar, kucing besar itu kayak harimau, singa, macan tutul dan lain-lain, mereka tahu kalau kucing ini, kalau misalnya anaknya ini cacat, nggak survive, anaknya lemah kondisinya, dia tahu gitu. Dia nggak akan susuin sampai anak itu mati gitu. Nah, kalau kucing ada kemungkinan punya sifat seperti itu. Seperti itu. Oke teman-teman, kita break dulu sebentar ya karena ada azan.
Halo teman-teman, kembali lagi. Yap, betul, kembali lagi dengan kita. Jadi mohon maaf banget nih teman-teman yang udah nanya, sobat-sobat Pol, sobat tumbuh yang udah nanya di kolom chat, nggak bisa kita jawab semuanya, hampir ada, wah ini banyak banget nih pertanyaannya nggak bisa dihitung satu-satu, tapi hampir ada 500 orang yang nonton ya, 500 partisipan yang nonton ya, audiensnya banyak banget. Halo semuanya, kita sapa dulu. Ini ada Sasi di sini loh. Teman-teman Sasi coba say hi. Say hi dulu please. Tuh kan? Harusnya dia say hi nih. Say hi dulu Sasi. Dadah dulu, dadah. Tuh, kalian bisa lihat ya, lucu banget kucing ini. Dia anteng banget loh. Gak ada kucing kayak gini, ini kayak cuma satu di muka bumi ini dan cuma Sasi aja. Nyaman banget dari tadi pakai gaunnya itu. Ini membuktikan kucing domestik gak kalah sama yang ras kan? Iya, bener. Tadi kan bilangnya kucing domestik rada agresif ya. Ini gak agresif sama sekali, mungkin ini campuran kali ya dia. Baik untuk Sobat Pol semua, dapat dilihat lagi rekaman-rekaman webinar dari Growth Corner ya. Ada di Instagram Growth Corner, @growthcorner.pgn, bisa dicek. Dicek tolong sekarang teman-teman semuanya di Instagram @growthcorner.pgn. Nah ini kalian bisa lihat nih apa aja yang udah kita review, acara-acara kita sebelumnya, event-event sebelumnya yang udah pernah kita adain, ada di sini semua. Kemudian untuk selanjutnya ada penanya beruntung. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Jadi untuk penanya beruntung itu ada 5. Yang pertama ada Kak Nabila Sukma dari Nusantara Regas. Ini satu tanya sama Om Prof juga ya. Om Prof kenal gak nih? Kemudian yang kedua ada Timi Longdong tadi yang penanya juga ya dari PHM. Yang ketiga ada Kak Friska PGN. Keempat ada Kak Ematul dari El Nusa. Dan yang kelima ada Kak Novi. Ini Kak Novi dari mana nih Kak Novi? Ayo Allah nih Kak Novi gak ada dari mananya nih bisa tahu gak ya kita? Coba nanti tolong ya Kak Novi. Mungkin bisa sedikit raise hand atau komen lagi biar kita bisa tahu. Ini dapat giveaway live cat dan souvenir GC. Oke, untuk 5 pemenang ini, pemenang beruntung ini bisa DM ke Instagramnya GC ya untuk ambil giveaway live cat dan souvenir GC-nya. Lumayan banget loh buat kucing di rumah. Pasti yang punya kucing banyak di sini. Ini cuma makanan kucing aja ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, mungkin next kita bisa adain untuk Anabul. Bisa dimakan orang kok. Iya betul. Kalau ini gak boleh ini. Pakai nasi gitu ya. Ih tapi banyak tuh yang kayak gitu, tapi jorok deh. Gak suka, jijik banget sebenarnya ngebayanginnya. Banyak banget kayak gitu tuh. Di sosmed-sosmed itu gak bagus ya teman-teman, gak tahu. Tapi boleh kok Dok. Kan jadi nanya lagi kita di sini. Sebaiknya kalau secara moral sih jangan ya. Iya, secara moral tidak baik. Iya, secara moral jangan sih gitu. Kalau kita makan kucingnya makan apa Dok? Iya, kucingnya makan nasi, kita yang makan makanan kucing jadinya nih. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk acara hari ini. Untuk closing remarks, mungkin bisa dari Om Prof dulu. Om Prof silahkan. Ya, kalau saya masih menggarisbawahi bahwa kucing itu is a pet, not a toy. Jadi memang kalau kita mau pelihara kita harus komitmen dijaga gitu ya. Jangan sampai kita udah komitmennya hilang kita buang. Karena kemampuan survive-nya kucing peliharaan sangat kecil. Baik, terima kasih Om Prof. Jadi benar ya teman-teman harus dijaga. Kasihan kucing-kucing peliharaan kita di rumah loh kalau misalkan kita lepas tanggung jawab, mereka hidupnya gimana? Mereka kan bergantung sama kita sebagai manusia gitu yang udah dikasih makan tiap hari. Mereka nggak bisa mencari makan sendiri. Selanjutnya Dokter Riki gimana nih untuk closing remarks? Ya, kalau dari saya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau mencegah tentu teman-teman harus disiplin dari vaksin. Vaksin itu murah. Vaksin itu cuma 200 ribuan. Tapi dia bisa mencegah virus yang kalau diobati, kalau kucing udah masuk sakit virus itu bisa lebih dari 2 jutaan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Taat mandi, taat obat cacing, tetes kutu. Kalau di rumah lebih baik. Jadi kucing dibiarkan di dalam rumah aja. Indoor lebih oke daripada outdoor. Tapi kalau misalnya mau outdoor oke juga, asal ya itu vaksin. Yang penting apapun saya tegasin, keadaannya diusahain untuk vaksin. Vaksin tidak ada minimal berat badan, tapi ada beberapa dokter hewan yang mengharuskan berat badannya 1 kilo.
Tapi kalau misalnya kucing itu kan macam-macam ya, ada ras kecil, ras besar gitu kan. Kalau ras kecil, dia untuk mencapai berat badan 1 kilo itu pasti tentu di umur 6 bulan ya. Tentu dia udah bisa kena penyakit virus. Nah jadi itu diusahain, makanya vaksin itu sebenarnya tidak ada minimal berat badan. Jadi kalau misalnya dia udah umur 4 minggu masih 900 gram misalnya, ya it's okay untuk divaksin gitu ya. Ya, ingat ya teman-teman untuk vaksinnya lebih disiplin lagi, punya hewan peliharaan juga untuk perawatannya dan penanganannya. Dan yang terakhir mungkin dari Sashi. Sashi ada mau ngomong apa? Dia bisa bersuara nggak, Dok? Dia bikin Coba. cara bikin dia bersuara gimana ya? Tuh, apakah dia nggak mau meong deh kayaknya, ini sedih banget deh. Tapi lucu banget tuh. Dia memang gak mau bersuara sih, kecuali dia lapar kali ya. Iya mungkin, ya tapi kalau dibikin lapar kasihan juga. Ini jadi suaranya dari teman-teman kita yang di sini nih. Lucu banget deh Sashi ini. Tapi dia gak bisa bersuara ya teman-teman ya, kayaknya suara dia gak ada deh. Maksudnya kurang ingin bersuara, Iya, kurang ingin pemalu bersuara. gitu ya Dok kayak dia. Mm-mm. Tapi dia berani kok hari ini untuk tampil depan kita semua, menemani kita berbincang-bincang di sini. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk absen. Nah ini absen Pulse ya, Sobat Tumbuh semuanya. Tolong absen, ini ada link QR-nya di sini dan linknya juga. Bisa untuk absen sekalian. Kita berikan waktu untuk absen dulu kali ya. Baik. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow akun Instagram Pertamina Corporate University di @pertamina.corpu. Nah ini follow us on Instagram @pertamina.corpu. Tolong jangan lupa di follow ya teman-teman. Instagramnya Sashi boleh di follow juga. Iya Instagram Sashi boleh, silakan. Wah, Sashi Instagramnya sashi.cat. Sashi.cat. Langsung aja di follow @sashi.cat. Itu foto-foto Sashi banyak tuh di situ, videonya juga banyak. Followersnya Lucu-lucu. lebih banyak dari follower saya itu. Iya, masa kita kalah ini loh. Saya juga. Yang punya aja kalah follower Instagramnya. Sashi banyak banget penggemarnya. Di Instagram juga banyak, di TikTok juga. Di TikTok dia alhamdulillah 600 berapa Wah. ribu gitu. Kalau di Instagram 200 itu 259 kebalik itu kayaknya. Oh ini kebalik ya. 259. Iya ini udah bisa buka endorse teman-teman, seru banget. Iya lumayan loh ini buka endorse, sudah selebgram Awkarin mungkin kalah ya teman-teman di sini. Ya terima kasih teman-teman untuk acara hari ini, untuk book review hari ini. Happy pet, happy employee. Semoga kita semua bisa senang juga untuk merawat kucing. Jangan terlalu dibuat stres, tapi juga tetap harus memperhatikan kesehatan dan perawatan kucingnya juga. Biar tetap sehat kucingnya dan peliharaan kita. Biar kita juga ikut senang juga gitu merawat kucingnya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sobat-sobat Pulse di rumah sana. Dadah. Bye-bye. Dadah dulu Sashi. Say bye. Dadah. Bye-bye. Say bye. Bye-bye. Malah ngeliatin gitu. bapaknya nih. Dadah teman-teman.